Istriku, sudah kubilang posisi di perusahaan baru kamu yang pilih. Kenapa kamu malah memilih jadi petugas kebersihan? Kenapa? Keberatan. Tidak berani. Kalau begitu, aku pergi bekerja sekarang. Sayang, kamu sangat baik padaku. Jangan coba-coba merayuku. Kalau bukan karena aku setuju untuk membantumu menyelidiki situasi di perusahaan baru itu, aku tidak akan mau terlibat dalam urusan keluargamu. Istriku tercinta, apa bedanya milikmu dan milikku? Semua itu milikmu. Jangan terlalu lebay. Aku pergi kerja. Oh ya, jangan pernah sebutkan kepada siapapun bahwa aku bekerja di perusahaanmu. Tenang saja, istriku tercinta. Beritahu perusahaan, bersiaplah menyambut istri Presdir. Baik. Berangkat, pergi ke bandara menjemput nyonya besar pulang. Aduh, kamu dengar tidak? Istri Presdir akan datang bekerja di kantor. Apa istri Presdir masih perlu bekerja? Bukankah usianya sudah hampir pensiun? Perusahaan kita baru saja diakuisisi oleh grup Fu, struktur internalnya rumit. Istri Presdir ini pasti datang untuk menyelidiki masalah internal. Presdir yang baru berasal dari keluarga Fu? Jangan-jangan dia adalah tuan muda Fu yang terkenal misterius dan jarang terlihat itu? Dia memang tuan muda Fu. Ku dengar dia baru menikah belum lama ini. Entah putri dari keluarga siapa yang seberuntung itu. Pokoknya bukan kamu. Kalian belum dengar kabar bahwa grup Fu akan mengadakan pernikahan besar, ya kan? Betul. SST, jangan asal bicara mereka belum menikah. Dengar-dengar, Nyonya Besar Fu sudah lama tinggal di luar negeri, bahkan menantu barunya belum pernah bertemu dengannya. Katanya tidak akan memberitahu siapapun kenapa Fu Yichan begitu gembar-gembor sampai seluruh perusahaan tahu. Aku sudah berpura-pura sepanjang pagi. Bukankah ini sia-sia saja? Ayo. Kalian semua tunda dulu pekerjaan yang ada di tangan. Singkirkan sebentar. Ikut aku keluar untuk menyambut istri direktur utama. Ayo. Bukankah aku ada di sini? Siapa lagi yang harus mereka sambut? Apa benar istri direktur utama ini akan datang? Tentu saja akan datang. Aduh, sana, mengepel di sebelah sana. Kenapa ikut campur di sini? Pergi. Cuma seorang bibi, tukang bersih-bersih, benar-benar tidak tahu diri. Aduh. Halo Nyonya, akhirnya Anda datang juga, kami sudah lama menunggu. Saya Siang Rong, ini adalah rekan-rekan kerja kita satu tim. Halo. Halo semua. Saya adalah staf khusus yang baru, Yan Wena. Loh, kenapa terasa tidak asing? Nyonya, Anda tidak perlu serendah hati ini. Kabar pernikahan Tuan Fu sudah tersebar luas. Kami semua tahu bahwa Anda adalah istri direktur utama. Tuan Fu? Nyonya? Dia istri direktur utama? Ayo. Selamat datang Nyonya di perusahaan untuk memberikan bimbingan kerja. Orang-orang ini bersikap sopan padaku. Mereka pasti mengira aku adalah istri direktur utama dari grup Fu yang belum pernah menampakkan diri istri direktur utama. Benar-benar seperti pepatah, mendapat bantal saat mengantuk. Yan Wena? Kamu siapa? Aku mau Cici. Kita teman sekolah SMA. Kebetulan sekali, kamu juga bekerja di Feng Shui? Oh, bukankah ini anak yatim piatu yang dikeluarkan dari sekolah? Aku dan kamu bukan teman sekolah. Kenapa kamu bicara begitu? Hei, petugas kebersihan sialan. Jangan sok akrab dengan nyonya kami. Kamu tidak mau bekerja lagi ya? Nyonya sudah bilang beliau tidak kenal kamu. Jangan mencari perhatian di sini. Pergi sana. Pergi. Nyonya, ini hari pertama Nyonya datang. Biar saya tunjukkan lingkungan di sini. Ayo, Silakan. pergi. Nyonya, hati-hati, pelan-pelan. Seorang nyonya direktur palsu, sekelompok karyawan penjilat, perusahaan yang penuh dengan kebobrokan ini, keputusan saya untuk menyelidiki ini memang tepat. Kalau begitu, saya harus menunjukkan kemampuan saya dan membersihkan kekacauan ini untuk Yichan
termasuk orang palsu ini. Kamu masih ingat kalau aku ini ibumu? Ma, aku sudah terbang belasan jam, datang untuk menjemputmu. Apa yang kamu lakukan ini? Apa yang kulakukan? Kamu sekarang sudah berani menikah tanpa memberitahuku? Apa kamu masih menganggapku ibumu? Jangan marah, Ma. Bukankah aku datang menjemputmu? Seorang yatim piatu? Apa matamu sudah tertutup? Semua orang dibawa masuk ke rumah? Kici memang anak yatim piatu. Itu benar, tapi kamu... Diam. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Ma, karena kamu tidak mau pulang untuk menghadiri makan malam yang kusiapkan untuk Kici, kalau begitu aku pergi. Tunggu. Wanita itu berasal dari kalangan rendah, dia tidak sepadan. Dengan keluarga Fu kita, rencana apa yang dia miliki menikahimu? Apa menurutmu semua wanita yang mendekatiku selalu memiliki niat terselubung? Kamu sendiri tidak tahu apa maksud para wanita itu? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Sekarang kamu malah menyalahkanku. Mau pergi? Sudah terlambat. Terlambat? Apakah Fu Yihan mengambil pesawat pribadiku? Ya, aku sudah menyuruhnya memberitahu wanita itu untuk bercerai. Baik. Hah? Tolong pesankan aku penerbangan tercepat untuk kembali. Aku pasti akan menggagalkan pernikahan kalian berdua. Seorang direktur utama yang belum pernah memperlihatkan wajahnya. Seorang nyonya direktur utama yang baru saja menikah dan belum diakui oleh mertuanya. Ini benar-benar kesempatan yang diberikan dewa kepadaku. Nyonya, ini semangka yang saya potong untuk Anda. Cepat cicipi apakah manis? Jika ada sesuatu yang Anda suka, saya akan membelikannya lagi untuk Anda. Nyonya, silakan minum kopi ini. Saya dengar, direktur utama pergi ke luar negeri untuk menjemput nyonya besar. Kami pasti akan menjaga Anda dengan baik untuknya. Hei, Memanggilku? ya, aku tidak punya tempat untuk membuang biji semangka ini. Kemarilah, tadahkan tanganmu untukku. Bukankah itu ada tempat sampah? Berhenti. Hei, petugas kebersihan bau, bagaimana caramu berbicara dengan Nyonya? Jika kamu ingin jadi budaknya, aku tidak mau. Coba ulangi lagi. Kau pikir aku tidak bisa mencabik-cabik mulutmu? Hei kamu, kau berani. Apa yang kamu lakukan? Hei, kamu, kenapa kamu berani main tangan? Aduh, apa yang sedang kalian lakukan? Manajer. Manajer dia memukul orang. Nyonya direktur utama memintamu melayaninya, itu artinya dia menghargaimu. Cepat minta maaf kepada Nyonya. Minta maaf. Bagaimana kalian bisa begitu yakin dia adalah nyonya direktur utama? Lalu siapa lagi? Kamu percaya petugas kebersihan ini adalah Nyonya direktur utama? Pekerjaanku bukanlah alasan bagi kalian untuk menyerangku. Bahkan jika kamu benar-benar nyonya direktur utama, kamu tidak bisa seenaknya mempermalukan orang lain. Kita semua adalah manusia, tidak ada yang lebih mulia dari yang lain. Memang seharusnya kita tidak meremehkan petugas kebersihan itu. Hanya karena aku istri direktur utama, tentu saja aku lebih mulia darimu. Kau, Berlutut, bersihkan. tidak masuk akal. Astaga, berani melawan Nyonya? Cepat bersihkan ini. Siapa yang tidak tahu direktur utama sangat mencintai Nyonya? Untuk membuat Nyonya tampil secara resmi minggu depan, bukan hanya pergi sendiri ke luar negeri menjemput ibu tua, tetapi juga membeli gedung Kyoto untuk menyiapkan pesta malam. Kau berani menentang Nyonya. Kau tidak mau lagi bekerja di Kyoto, benar? Benarkah? Direktur utama sangat mencintai nyonya, sungguh membuat iri. Kalau begitu nyonya, bawa kami semua. Pergi ke pesta malam untuk menambah pengalaman. Seorang penipu, aku ingin lihat kau berani menyanggupinya atau tidak. Pesta malam Nyonya, bukankah semua bangsawan dan keluarga kaya akan datang? Mana mungkin itu tempat yang berani kita datangi? Pesta malam kali ini, tuan muda kedua, Fu yang lama tinggal di luar negeri, juga akan kembali. Jika dia tertarik pada kita akan langsung menjadi orang sukses. Kau tidak perlu mengurus urusan Nyonya. Nyonya, jika Anda membawa beberapa orang ke pesta malam, direktur utama pasti akan setuju. Direktur utama begitu mencintai Nyonya, membawa beberapa orang lagi ke pesta malam, seharusnya tidak masalah kan? Benar kan? Betul nyonya, hanya masalah kecil seperti ini, nyonya pasti bisa menyelesaikannya. Kenapa ibu? Tidak berani ya? Bagaimana caranya aku membawa mereka masuk? Ibu, Ibu,
Ibu, Siapa bilang aku tidak berani? Minggu depan aku akan mengajak kalian semua untuk menghadiri pesta malam bersama, tapi kamu tidak boleh. Hanya seorang petugas kebersihan yang rendahan masih berhayal ikut menghadiri pesta malam. Mimpi. Terserah saja. Tolong Nyonya minggir sedikit. Astaga, apa yang kamu lakukan? Ibu, Anda sungguh baik kepada kami. Terima kasih banyak, Ibu. Bukan apa-apa. Mana barangnya? Hah? Nana, Mana barangnya? mau kau apakan undangan itu? Banyak basa-basi, jangan-jangan kamu belum mengambilnya. Kakak ipar, soal pesta ucapan terima kasih sudah saya siapkan. Baik, kalau begitu saya akan pergi mengecek ke lokasi lagi. Hebat. Dengan adanya undangan ini, aku bisa terus menjadi nyonya direktur utama. Nyonya Direktur Utama? Nana, bagaimana kamu bisa jadi Nyonya Direktur Utama? Para bodoh di perusahaan itu mengira aku adalah nyonya direktur utama. Nana, kau jangan sekali-kali melakukan hal bodoh. Nyonya Direktur Utama ini bukanlah peran yang bisa kita palsukan. Kenapa aku tidak bisa menjadi dia? Apakah aku harus seumur hidup sama sepertimu, menjadi seorang rendahan yang hina? Lagi pula, posisi nyonya direktur utama yang asli di keluarga Fu sama sekali belum stabil. Siapa bilang aku memalsukannya? Bisa saja dari pura-pura malah jadi kenyataan. Tunggu saja, perjamuan nyonya direktur utama kali ini, aku pasti tidak akan melewatkannya. Ibu, saya sudah sampai di Indonesia. Kapan kamu pulang? Acaranya sudah mau mulai. Kenapa? Kangen aku ya. Tidak sama sekali. Kau biarkan aku sendirian menghadiri jamuan makan malam apresiasi posisi istri direktur utama ini, biar orang lain saja yang mengambilnya. Itu tidak boleh. Istriku hanya boleh kamu. Sayang, tunggu aku ya. Aku akan segera sampai. Dasar tukang gombal. Aduh, Ya, ngomong-ngomong. Bagaimana dengan adikku? hei, kau petugas kebersihan menjijikan. Siapa yang memberimu keberanian datang ke tempat seperti ini? Lalu, siapa yang memberimu keberanian untuk memukul orang di tempat seperti ini? Kenapa kalau aku memukulmu? Hari ini adalah jamuan apresiasi yang disiapkan oleh keluarga Fu untuk istri direktur. Kita semua yang ada di sini, siapa yang tidak berasal dari keluarga terhormat? Apa tempat ini cocok untuk petugas kebersihan rendahan sepertimu? Mau Kiki? Kau benar-benar tidak punya malu. Seorang petugas kebersihan kotor, berani-beraninya mengejar sampai ke sini. Memakai pakaian tiruan, berpura-pura jadi nona kaya? Sayang sekali. Meski kau menghias diri, kau tetap tidak bisa menjadi bangsawan. Berpura-pura jadi istri direktur utama, datang menyamar, ya. Kau menganggap kami semua bodoh, tapi wajahmu cukup cantik, mungkin saja naik jabatan dengan tidur bersama, bukan hal yang mustahil, ya. Hahaha. Bu manajer, apa Anda baik-baik saja? Mo Kiki, kau benar-benar berani sekali. Kenapa? Kau juga ingin dipukul? Kalau sampai ada yang mengenali kita, ini akan jadi masalah. Sudahlah, ayo kita masuk saja. Lagi pula dia tidak punya undangan, dia juga tidak akan bisa masuk. Nyonya, Kianru, semua orang melihat ke arah kita. Kenapa? Ini adalah wilayah grup Fu, nyonya kita yang paling utama. Mereka lihat-lihat apa? Masuk duluan saja. Dasar wanita jalang, kau tunggu saja. Hei, kalian sudah buta, ya? Kami ini tamu terhormat istri direktur utama. Cepat izinkan kami masuk. Nyonya menghadiri perjamuannya sendiri. Kenapa masih butuh kartu undangan? Kalau aku benar-benar hanya seorang petugas kebersihan yang tidak punya status dan latar belakang, entah bagaimana aku akan diperlakukan sewenang-wenang. Benar-benar tidak masuk akal. Lihat saja bagaimana aku akan memberi kalian pelajaran.
Halo suamiku, jika aku merusak pesta ini, apa kau akan menyalahkanku? Ada apa? Siapa yang mengganggumu? Tidak ada, hanya bertanya saja. Kau adalah istriku. Pesta ini secara khusus dipersiapkan untukmu. Kau boleh melakukan apapun yang kau inginkan. Baiklah. Siapa dia? Saya tidak tahu, tapi lihat auranya, dia sangat mirip dengan putri sulung keluarga bangsawan Kyoto. Putri sulung keluarga bangsawan Kyoto, semuanya saya kenal. Hanya putri miliarder itu yang belum pernah saya lihat. Mungkinkah ini Putri miliarder itu? Putri miliarder omong kosong macam apa? Dia hanyalah seorang petugas kebersihan menjijikan. Lalu kalian ini siapa? Anda tidak kenal dia? Dia ini adalah nyonya muda keluarga Fu, dan perjamuan apresiasi ini memang sengaja diadakan untuknya. Istri Direktur Fu. Suami saya akan mengumumkan status saya di pesta ini. Tolong semuanya jangan bicarakan dulu. Direktur Fu sengaja mengadakan perjamuan apresiasi untuk Nyonya. Tentu saja lebih baik jika Direktur Fu yang mengumumkannya. Direktur Fu dan Nyonya benar-benar pasangan yang serasi. Saya bertaruh dengan benar. Istri direktur yang itu tidak diakui oleh nyonya besar dan juga tidak ada bangsawan yang pernah melihatnya. Ini benar-benar Dewi keberuntungan membantu saya. Istri direktur mengenalnya? Tentu saja kenal. Dia teman kuliah saya, tapi perilakunya tidak baik, jadi dia dikeluarkan. Orang seperti ini seharusnya tidak muncul di antara tamu-tamu saya. Datang tanpa diundang dan berdandan mencolok, saya rasa dia punya niat buruk. Dia bahkan tidak melihat cermin untuk mengetahui seperti apa perilakunya. Direktur Fu benar-benar tulus pada Nyonya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa setiap orang rendahan bisa datang dan ikut campur? Hanya seorang petugas kebersihan, tapi dia cukup tahu berita. Dia bahkan tahu kalau Tuan Fu akan datang hari ini. Tuan Fu akan datang? Bukankah dia tidak bisa kembali tepat waktu? Kenapa? Kau takut? Khawatir jika Tuan Fu datang, identitasmu akan terbongkar. Omong kosong. Apa yang perlu kukhawatirkan? Siapa yang memberimu keberanian? Berani menantangku di perusahaanku? Aku tidak butuh siapapun memberiku keberanian, karena perjamuan ini diselenggarakan untukku. Pesta ini diselenggarakan untukku. Hei, kalian semua dengar itu kan? Untukmu? Diselenggarakan untukmu? Dengar, kau jangan-jangan mau bilang kau juga nyonya direktur ya? Setelah mengekor kami masuk ke sini, kau masih berani bicara omong kosong. Oh, ya ampun. Aku baru pertama kali melihat orang yang sebegitu tidak tahu malu. Nyonya sudah berdiri di sini, kau masih berani menyamar? Cari mati ya. Mungkinkah Bos Fu mengundangnya? Sudahlah, status Bos Fu itu selevel apa sampai mengundang petugas kebersihan yang menjijikan ini? Petugas kebersihan yang menjijikan, kalau kau mau menyombong, pakai otakmu, apa kau dan Bos Fu berada di dunia yang sama? Jangan mimpi di siang bolong. Benar-benar seperti badut yang melompat. Kau pikir dengan menyelinap masuk, semuanya akan beres? Aku beritahu kau, ini adalah pesta. Terima kasih. Yang disiapkan suamiku untukku, akulah nyonya rumah di sini, hanya dengan satu kata dariku, kau harus enyah. Yan Wena, apa kau sudah ketagihan berpura-pura? Bagaimana caramu berbicara denganku? Aku nyonya direktur, jika aku menyuruhmu pergi, kau harus pergi. Inilah kekuasaan. Hei, apa telingamu tuli? Nyonya menyuruhmu pergi, apa kau tidak dengar? Mau Kiki, kau memang seharusnya tidak datang. Cepat minta maaf pada Nyonya. Hei, yang seharusnya minta maaf bukan aku. Kamu ini penipu, masih berani mengelak. Kau minum apa sih? Tidak dengar perintah Nyonya? Hari ini adalah jamuan ucapan terima kasih keluarga Fu. Para tokoh terkemuka berkumpul. Namun ada orang yang sangat nekat menyusup masuk dengan niat buruk. Satpam, cepat tangkap penipu ini dan usir dia sekarang juga. Tuan Fu datang. Aduh, bukan Gishen? Istriku, aku segera naik pesawat. Aduh, bocah kurang ajar itu. Fu Yihan, apa dia mencarimu? Fu Yihan? Ternyata dia adikmu ya? Kalau dia berani mengganggumu, pukul saja dia habis-habisan, jangan pedulikan aku. Tenang saja, aku bisa mengurusnya. Aku tutup ya.
Ini pasti Tuan Fu yang legendaris itu kan? Tuan Fu yang seperti naga yang baru terlihat kepalanya tapi tidak terlihat ekornya ini, akhirnya muncul juga. Kenapa kalian bengong? Keluar. Kamu mau mengusir siapa? Tuan Fu, orang ini telah menindas Nyonya, Anda harus membela Nyonya. Terlihat seperti hanya mencari keuntungan. Pantas saja ibuku tidak setuju dengan pernikahan ini. Nyonya CEO ditindas. Ya sudah, cari saja CEO-nya. Kenapa mencariku? Bukankah kau Tuan Fu? Apa aku bilang aku adalah Fu Yichen? Kau? Bagus. Aku sudah menduga kau tukang bersih-bersih sialan. Bagaimana mungkin bisa datang ke perjamuan seperti ini? Ternyata kau menyewa aktor penipu. Kalian berdua bekerja sama, aku hampir saja tertipu olehmu. Kok ini terlalu sombong ya? Demi pamer di perjamuan ini, sampai menyewa aktor untuk berakting, menurutku, kau ini seperti ayam kampung yang menyamar menjadi burung merak, hanya berangan-angan. Kenapa kau tertawa? Kenapa kau tertawa? Aku menertawakan kalian berdua, terlalu bodoh dan polos, menjadi pesuruh bagi orang lain, kalian bahkan tidak sadar. Siapa yang kau sebut anjing, ha? Menurutku, Nyonya terlalu baik hati, makanya kau diizinkan berdiri di sini. Tunggu sampai Tuan Fu yang asli datang, aku lihat apa yang akan kau lakukan. Benarkah? Kalau begitu, suruh Nyonya yang di sebelahmu ini, istri CEO yang mulia itu, memanggil Tuan Fu keluar. Meskipun Tuan Fu datang, dia akan memihakku. Apa hubungannya denganmu, seorang tukang bersih-bersih? Bahkan menyewa seorang aktor untuk melakukan kepalsuan. Aktor? Apa kau tidak penasaran siapa aku? Kau bukan Tuan Fu, tidak pantas untuk kutanyai. Mungkinkah keluarga Fu hanya punya satu Tuan Fu? Jangan-jangan kau tuan muda kedua Fu? Tuan muda kedua Fu? Betul, aku adalah Fu Yihan. Saya adalah Fu Yihan. Maafkan saya, Tuan muda kedua Fu. Ini semua salah saya, ini semua karena saya pantas mati. Maafkan saya, maaf. Dalam jamuan makan malam Fu Group, semua yang datang adalah tamu terhormat. Saya tidak akan membiarkan siapapun menggertak tanpa alasan tamu Fu Group. Adik laki-laki Yichen, dia orang yang cukup baik, bukan? Yichen, mengapa dia masih khawatir dia akan membuat masalah bagi saya? Sepertinya dia terlalu khawatir. Nona ini, saya Fu Yihan, mewakili Fu Group, meminta maaf kepadamu. Dia tidak mengenal saya. Apakah Yichen belum memperkenalkan saya padanya? Ternyata, dia juga belum pernah melihat istri CEO yang sebenarnya. Aduh, ini semua hanya kesalahpahaman. Semua salah Yichen yang tidak memungkinkan kita berdua untuk berkenalan lebih cepat. Kalau begitu, saya harus menyalahkan kakak saya? Yichen, kamu memanggilnya dengan begitu akrab? Apakah dia mengenalmu? Semua salah wanita ini, Tuan muda kedua, dia yang bekerja sebagai petugas kebersihan di Fu Group, terus-menerus melawan nyonya kami, saya yang tidak bisa menahan diri. Saya tidak melawan yang katanya istri palsu itu. Kalianlah yang terus-menerus mengganggu saya. Tuan muda kedua, tolong selidiki. Lagi pula, sebelum Anda datang, wanita ini, dia bahkan mencoba menggoda CEO Fu. Oh, benarkah? Anda jangan sampai terjebak dengan wanita seperti ini. Saya benar-benar setia pada Yichen. Saya yakin dia juga begitu pada saya. Dia tidak akan pernah membiarkan wanita seperti itu menang. Sebelum kembali, saya masih ingin mendukung calon kakak ipar saya demi kakak. Namun, melihat sekarang, dengan tampang seperti ini, dia pasti tidak akan lolos dari ibu saya. Tunggu saja ibu saya yang membereskannya. Saya akan menonton saja dari samping. Kali ini demi kakak, saya tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Di kemudian hari, jangan melakukan hal-hal yang memalukan lagi, membuat keluarga Fu malu. Hah? Kenapa dia sudah mengakui Yan Wena sebagai kakak iparnya? Saya benar-benar menjadi nyonya presiden direktur. Sebagai istri direktur utama, tentu saja aku tidak akan menyamakan diriku dengan orang miskin seperti ini. Baru segini sudah kesal, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Tapi hari ini adalah pesta terima kasihku, kau boleh saja datang. Tapi, apa kau datang dengan tangan kosong? Itu artinya kau tidak menganggap keluarga Fu penting, ya? Benar-benar tidak tahu sopan santun. Dia kan orang miskin. Memangnya hadiah apa yang bisa dia berikan? Siapa bilang aku tidak menyiapkan hadiah? Pertama kali bertemu ibu mertua, tentu saja aku harus menyiapkan hadiah. Tapi begitu hadiahku dikeluarkan, bros yang kau pakai. Sepertinya akan sulit dipakai lagi. Oh, ya, kalau begitu coba keluarkan hadiahnya, biar kami semua lihat seorang petugas kebersihan memangnya bisa memberikan barang bagus apa? Tolong bawakan hadiahku ke sini. Aku tidak salah lihat kan? Hadiah yang dia berikan, kenapa mirip dengan yang dipakai nyonya? Perhiasan yang dipesan khusus hanya mengejar keunikan. Dua bros yang sama ini sudah pasti satu asli dan satu palsu. Lalu, yang mana yang palsu? Apa masih perlu bertanya? Sudah jelas, bros si petugas kebersihan kecil itu yang palsu. Bros milikku ini adalah tanda cinta yang diberikan Yichen kepadaku. Kau bilang ini palsu, berarti kau menghina keluarga Fu. Benda berharga milikku ini dibuat sendiri oleh Maestro Xiachan. Kau bilang ini palsu, berarti kau menghina Maestro Xiachan. Apa?
dibuat sendiri oleh Maestro Siachan, itu adalah harta yang tak ternilai dan sulit didapatkan. Guru Siachen sudah lama mengasingkan diri. Terakhir kali saya melihat karya berharganya, itu ada di pesta 100 hari putri orang terkaya. Hei, lihatlah. Di belakang setiap karya berharga Guru Siachan, selalu diukir sayap jangkrik. Pola di setiap sayap jangkrik, semuanya unik, sangat sulit untuk ditiru. Saya tidak tahu apakah Nyonya puas dengan hadiah saya ini. Sudahlah, siapa kau ini? Siapa Guru Siachan? Mungkinkah dia memberikannya kepadamu dengan tangan sendiri? Setidaknya saring dulu omong kosongmu sebelum bicara. Kau pikir semua orang yang ada di sini bodoh? Fakta bahwa kau tidak bisa mendapatkannya tidak berarti saya tidak bisa. Jangankan hanya Bros, meskipun saya menginginkan semua karya berharga Guru Siachan, dia pasti akan memberikannya kepada saya. Saya adalah murid kesayangan Guru Siachan. Untuk mendapatkan Bros, bukankah itu hal yang sangat mudah? Yang palsu tetaplah palsu. Yan Wena, apa yang kau lakukan? Yan Wena, apa yang kau lakukan? Astaga, mutiara-mutiara itu berkumpul kembali. Ternyata bros ini menyimpan rahasia, meskipun itu bukan koleksi berharga Guru Siachan, itu tetap sebuah benda berharga. Kalau sampai dirusak begitu saja, benar-benar sayang sekali. Hanya trik murahan, mutiara ini sama sekali bukan mutiara, melainkan magnet. Semua yang hadir di sini tidak buta? Apa kalian tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu? Kau kira? Karena aku tidak punya kedudukan maupun latar belakang, semua orang akan menganggap punyamu yang asli sementara punyaku palsu, lalu kau merusak brosku? Begitu? Benar-benar lidahmu tajam. Jangan memutarbalikkan fakta di sini. Harusnya tuan muda kedua melihat wajah aslimu sekarang. Dasar petugas kebersihan busuk, kau memang tidak akan berhenti sebelum kehabisan cara. Hari ini, aku akan memperlihatkan kepada semua orang apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam mutiara ini. Ini? Ini mutiara laut biru. Astaga, ternyata benar. Jika mutiara laut biru retak akan muncul pola api, itu tidak mungkin salah. Mutiara laut biru amat langka, konon ada orang yang melelang satu butirnya, dan menghabiskan lebih dari 2 miliar rupiah. Di bros ini seluruhnya adalah mutiara laut biru, harganya pasti selangit. Kalau begitu yang ia kenakan itu asli, berarti yang dipakai nyonya itu palsu? Apa itu Bihuizu? Ini barang palsu yang digrosir dari Yiwu. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Berani-beraninya dia merusak hadiah yang kuberikan untuk ibu mertua. Aku sengaja bertanya kepada Yi Cheng dan memilih yang paling disukai ibu mertua. Cukup, hentikan tingkahmu. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Mengingat kita adalah teman lama, aku terus bersabar padamu, tapi tidak kusangka kau terus saja mencari masalah. Aku bisa memberinya kesempatan sekali lagi, karena kau bilang, kau menginginkan barang asli dari Master Siachan. Itu hanyalah masalah ucapan. Kalau begitu suruh saja Master Siachan kirimkan satu lagi. Benar. Kalau kau memang hebat, keluarkan saja satu lagi dong. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada kalian. Kelihatannya kau memang tidak berani kan? Nyonya, petugas kebersihan rendahan ini sudah merusak acaramu. Menurutku, kita harus mematahkan kakinya, lalu usir dia keluar. Seorang petugas kebersihan, apa dia mampu mengeluarkan barang asli? Kita lihat bagaimana kau akan menghadapi ini hari ini. Karena kalian tidak akan berhenti sebelum melihat buktinya, kalau begitu aku akan mewujudkan keinginan kalian. Dalam waktu 1 menit, kiriman bros barang langka ke jamuan syukuran Fu. Bros barang langka? Kau pikir kau ini siapa? Murid Master Siachan? Hei Kiandru, dia tadi tidak mengatakan. Kalau ini barang langka milik Master Siachan, mungkin saja itu hanya barang murahan dari pasar. Hahaha. Kau benar-benar berpikir kami tertarik dengan barang murahmu? Malas bermain denganmu. Kenapa masih berdiri di sana? Nyonya tidak mau berurusan dengannya lagi? Cepat usir dia. Sebaiknya kau segera pergi saja. Tidak usah buru-buru. Belum tentu siapa yang akan pergi. Master Siachan tiba. Ya ampun, terakhir kali saya melihat Maestro Siachan, itu pada saat perayaan 100 hari putri tunggal orang terkaya. Saya tidak menyangka seumur hidup saya, masih bisa bertemu Maestro Siachan. Apa benar ini Maestro Siachan? Pembersih kecil ini, mungkinkah dia benar-benar orang besar, sampai bisa membuat Maestro Siachan datang sendiri membawa hadiah? Jika dia bisa mengundang Maestro Siachan, bukankah itu akan membuktikan bahwa bros nyonya itu palsu? Belum tentu. Maestro Siachan diundang oleh keluarga Fu, hanya saja ada pihak tertentu yang memanfaatkan kesempatan ini. Kau ini? Saya tidak tahu bahwa Maestro Siachan akan sudi menginjakan kaki di sini. Keluarga Fu telah melayani dengan kurang baik, mohon dimaklumi. Nyonya, belum tentu dia ini benar-benar Maestro Siachan. Mengapa Anda harus bersikap sopan kepadanya? Diam! Siapa di antara tamu yang hadir di sini yang
Pengetahuannya tidak lebih luas darimu, sehingga kau perlu angkat bicara. Saya tahu bahwa Tuan Fu mengadakan jamuan terima kasih untuk Nyonya. Saya datang tanpa diundang, mungkin sudah banyak mengganggu. Saya harap kalian semua memaklumi. Nyonya benar-benar berwibawa, sampai-sampai Maestro Siacan yang sudah lama menyendiri keluar dari pertapaannya dan secara pribadi memberikan hadiah untuk Anda. Kalau begitu, kau pembersih kecil, masih berani berbicara omong kosong dan mengaku memiliki harta karun Maestro Siacan? Maestro Siacan, silakan duduk. Tidak perlu repot. Kedatangan saya hari ini bukan untuk Nyonya. Bukan untuk Nyonya, lalu untuk siapa? Untukku. Demi dirimu, hahaha. Kau tidak apa-apa? Jika Maestro Siacan bukan untuk memberi hadiah perayaan pada Nyonya pesta syukuran ini, mungkinkah ia benar-benar untuk si pelayan kebersihan ini? Mohon hadirin sekalian jangan lupa Maestro Siacan menjalin hubungan baik dengan grup Fu. Sepertinya hari ini pasti Tuan Fu secara khusus ingin memberi kejutan kepada nyonya kita. Makanya ia tidak mengizinkan Maestro Siacan mengakuinya, bukan? Benar. Tuan Fu tahu Nyonya menyukai benda berharga milik Maestro Siacan. Jadi, ia mengundang Maestro Siacan untuk mempersembahkan hartanya kepada Nyonya demi menyenangkan hati Nyonya. Maestro, Anda tidak perlu merahasiakannya lagi. Nyonya sudah menebaknya. Karena itu adalah niat baik dari Yi Chen, aku tidak akan membongkarnya. Maestro Siacan, Anda tidak perlu menuruti saya. Santai saja. Hahaha. Kalian benar-benar mengambil semua kata-kata yang baik dan buruk. Maestro Siacan tidak mengenal kalian. Kalian langsung bilang kalau Fu Yichen memberi kejutan pada Nyonya. Tapi jangan lupa, tadi kalian yang memintaku untuk mengirimkan satu lagi benda berharga milik Maestro Siacan. Lalu ia baru datang. Jadi, maksudmu kau yang mengundang Maestro Siacan? Memangnya kau ini siapa? Kau bisa mengundang Maestro Siacan? Aku adalah murid dari Maestro Siacan. Kau benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Di depan Maestro Siacan, kau masih berani mengaku sebagai muridnya. Kenapa? Kau tidak tahu apa artinya dipermalukan di depan umum. Hahaha. Kalian salah besar. Guru Siacan, ada orang yang mengaku murid Anda melakukan penipuan di luar sana. Dia merusak reputasi Anda seperti ini, Anda harus menghukumnya dengan berat. Benar sekali. Semua orang di sini sudah melihatnya. Dia ketahuan mengirim barang palsu oleh Nyonya. Masih berani mengklaim bisa mengirim satu lagi barang berharga buatan tangan Anda sendiri. Dasar petugas kebersihan menjijikan. Jika kamu benar-benar murid dari Guru Siacan, aku akan berlutut, memberikan 3 sujud hormat kepadamu, dan memanggilmu dengan sebutan gurumo. Hahaha. Seorang petugas kebersihan menjijikan sama sekali bukan tamuku. Guru Siacan, Anda tidak perlu sungkan karena aku sampai harus mengakui dia. Petugas kebersihan kecil ini benar-benar berani. Guru Siacan paling peduli pada reputasinya. Dia masih berani mengaku sebagai murid Guru Siacan. Sungguh mencari masalah. Istri Presiden Direktur sudah beberapa kali memaafkannya, tapi dia masih ingin berdebat di depan Nyonya. Sekarang Guru Siacan benar-benar datang. Dia masih saja keras kepala dan tidak tahu diri. Nyonya, dia hanya orang biasa yang belum banyak pengalaman. Dia hanya membuat berlebihan. Bagaimana kalau Anda berbicara baik-baik dengan Guru Siacan dan membiarkan dia dimaafkan? Kamu masih memohonkan ampun untuknya. Jika kamu bicara sepatah kata lagi, kamu dan orang rendahan ini akan kulempar keluar bersama-sama. Guru Sia, hukuman apa yang ingin Anda berikan padanya? Kami keluarga Fu akan mematuhinya. Kalau begitu, terima kasih Nyonya. Murid kesayanganku, kamu membawa harta berhargaku? Apakah hanya untuk diberikan kepada orang-orang ini? Apa? Apa? Dia benar-benar murid Guru Siacan. Itu tidak mungkin. Dia hanya seorang petugas kebersihan di perusahaan Fu, kan? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi murid Guru Siacan? Tidak kusangka seorang yatim piatu sepertinya mempunyai keberuntungan yang sangat bagus dan benar-benar murid Guru Siacan. Teman lama, Anda adalah murid Guru Siacan. Mengapa tidak mengatakannya lebih awal? Kita sudah melalui banyak hal yang tidak menyenangkan. Stop. Siapa bilang aku teman lama kalian? Kalian bilang mau mempermalukan aku kan? Sekarang aku sudah mendapatkannya. Apa yang akan kalian lakukan? Siapa yang bilang mau menghukumku berat? Dan siapa yang bilang mau berlutut dan membungkuk 3 kali? Kau ada apa denganku? Bukankah kata-kata itu keluar dari mulut kalian sendiri? Kiki, ucapanmu itu sungguh berlebihan. Yi Chen dan Guru Sia adalah teman lama. Kita juga bisa dibilang berteman. Tadi ada sedikit hal yang tidak menyenangkan. Tapi jangan terlalu dimasukkan ke hati ya. Nyonya, sungguh lucu. Aku hanya membiarkanmu melihat. Aku tidak bilang akan memberikannya padamu. Mau Kiki, aku sudah mengalah. Apalagi yang kau mau? Aku ingin kalian meminta maaf padaku.
Kenapa aku harus minta maaf padamu? Yang harus dihormati adalah Guru Siachan. Nyonya kami sudah memberimu jalan keluar. Lagi pula, hari ini kau yang datang membuat onar di acara syukuran keluarga Fu. Masih menyalahkan tuan rumah? Betul. Kalau bukan karena dirimu yang tidak menjelaskan di awal, kekacauan ini tidak akan terjadi dan merepotkan Guru Siachan datang ke sini. Menurut kalian, setelah kalian menghinaku, aku tetap yang salah? Guru, telepon untuk Anda. Apa? Aku akan segera kembali. Muridku, istriku pingsan, aku harus segera kembali. Guru dan istri guru lebih penting. Aku peringatkan kalian, meskipun aku, Siachan, sudah lama tidak berurusan dengan dunia luar, keluarga-keluarga terpandang tetap menghargaiku. Muridku, tidak akan kubiarkan kalian sakiti. Bukankah Guru Siachan tidak pernah menikah seumur hidupnya? Benar, bukankah karya masterpiece Guru Siachan dibuat untuk mengenang kekasihnya yang meninggal lebih awal? Hei, apa kau tidak salah lihat? Apa benar orang itu Guru Siachan? Ini sudah 20 tahun lebih. Aku juga sedikit lupa. Aku bilang, kau ini orang rendahan di masyarakat. Bagaimana bisa mengenal Guru Siachan? Kau berbohong lagi pada kami? Dasar petugas kebersihan bau, berani-beraninya menipu kami. Mochiki, kau berani mendorong Nyonya? Apa kau sudah bosan hidup? Cepat minta maaf padaku. Ingin aku meminta maaf? Sepertinya aku terlalu bermurah hati. Lepaskan tanganmu. Nyonya baik-baik saja? Maafkan saya, Nyonya. Dasar petugas kebersihan bau, beraninya kau menyentuhku. Jangan pikir hanya karena tuan muda kedua Fu mendukungmu, kau bisa bertingkah sembarangan di keluarga Fu. Sudah kubilang, aku adalah nyonya rumah di keluarga Fu. Apa yang Nyonya katakan itu benar? Memang seharusnya kita beri pelajaran kepada petugas kebersihan kecil ini demi menjaga kehormatan keluarga Fu. Nyonya, dia berani menyerang Nyonya. Nyonya harus melumpuhkan kedua tangannya. Benar sekali. Hei kalian, ikat orang rendahan ini. Patahkan tangan dan kakinya, lalu buang dia ke daerah kumuh. Cepat! Halo, suamiku. Aku sudah pulang. Aku dengar dari Master Siachan, ada yang mengganggumu di pesta itu. Benar. Baiklah, aku mengerti. Aduh, Pak Fu, kau benar-benar tidak tahu malu. Setelah menyinggung Nyonya masih berani menelepon. Kenapa? Ingin meminta bantuan? Betul. Aku ingin tahu, siapa orang yang begitu tidak tahu diri, berani mengganggu istriku, Fu Yichen. Sadarlah sedikit, Nyonya kami terlalu berbelas kasih, sampai membiarkan orang sepertimu melompat-lompat sembarangan di sini. Kau jangan berpikir hanya karena tuan muda kedua Fu mendukungmu, kau bisa melawan Nyonya. Keluarga Fu ini tetaplah Pak Fu yang berkuasa. Begitu? Tidak pernah belajar. Pergi. Mengapa kamu memihak orang luar? Akulah kakak iparmu. Sudah kubilang, dia juga tamu keluarga Fu. Apa kamu harus selalu menargetkannya? Dia sudah menyinggungku. Kalau kamu harus membelanya, maka jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Memangnya kamu mau apa? Mau kita berdua dipukuli sampai patah tangan dan kaki, lalu dibuang ke daerah kumuh? Apa kamu tidak takut Tuan Fu akan menyalahkanmu? Kenapa aku harus takut? Aku istri dari direktur utama, sementara kamu hanyalah seorang pendamping tanpa nama dan status. Masa aku tidak bisa mengusirmu? Ayo, usir dia keluar. Tuan Fu datang. Aku harus dengarkan siapa. Nyonya kau. Presiden Direktur, Anda tidak boleh melihat Nyonya, kami begitu saja diintimidasi. Benar sekali, petugas kebersihan kecil ini terus memprovokasi Nyonya. Coba Anda lihat. Lihat perbuatan yang dia lakukan. Jika Anda datang sedikit lebih lambat, pesta ini akan berpindah tangan. Anda harus membela Nyonya. Kalian ini siapa? Apakah giliran kalian yang berbicara? Diam. Apa kalian tidak dengar? Apa kata Presiden Direktur? Pergi dari sini. Nyonya, kau. Cepat pergi. Kenapa aku jadi agak tidak mengerti? Presiden Direktur sudah kembali. Bukankah seharusnya dia membela Nyonya? Kenapa dia malah mengusir asisten? Nyonya? Nyonya Presiden Direktur ini sepertinya ketakutan.
Heh, menarik. Yichen, kenapa kau kembali? Tanpa memberitahuku? Kau? Siapa? Bukankah itu istri direktur utama? Tuan Fu tidak mengenali istrinya sendiri? Ya ampun, kenapa saya sedikit tidak mengerti. Karena dia palsu. Istri direktur utama. Bukan istri direktur utama, lalu dia siapa? Yichen, ada banyak orang di sini. Kalau ada yang mau dibicarakan, sebaiknya kita bicarakan di rumah. Kenapa saya jadi bingung? Siapa sebenarnya kakak ipar saya? Istri saya, Fu Yichen. Hanya ada satu, yaitu yang ada di samping. Saya Mo Kici. Ternyata Nona Mo adalah istri Tuan Fu. Tidak heran sejak awal, saya melihat Nona Mo, aura dan pembawaannya luar biasa. Siapa bilang dia istri direktur utama? Seorang yatim piatu, berani-beraninya ingin menikah dengan keluarga Fu kami? Mimpi. Bu, Jangan panggil aku ibu, keluarga Fu kami adalah keluarga terpandang, menantu yang menikah, seharusnya juga dari kalangan atas, seorang nona bangsawan. Kau menikahinya, hanya akan mempermalukan keluarga Fu kami. Bibi, meskipun aku bukan berasal dari keluarga terpandang, aku tidak pernah mengandalkan Yichen. Aku punya pekerjaan, aku bisa menghidupi diriku sendiri. Kenapa aku harus mempermalukan keluarga Fu? Kau benar-benar berlidah tajam. Ya, aku katakan padamu, aku tidak mengakui pernikahan kalian ini, aku tidak mengakui. Cepat bercerai. tidak mungkin. Kak, coba kau kurangi membuat ibu marah. Apa yang kau lihat, benar-benar tidak punya sopan santun sama sekali. Maaf Nyonya Besar, aku tidak sengaja. Gelang ini, kenapa terasa tidak asing? Itu lambang marga. Keluarga bangsawan mana di Jingcheng ya? Menikahi seorang nona bangsawan, baru bisa membantu keluarga Fu kita. Fu Yichen, kau mau menikah? Aku tidak akan melarangmu, tapi pasangan yang kau nikahi hanya boleh yang seperti ini. Seorang nona bangsawan. Ibu, Anda sudah gila. Saya tidak gila, ini semua demi kebaikanmu. Dia nona dari keluarga terpandang. Nyonya Besar menganggap saya sebagai orang dari keluarga terpandang di Kyoto. Nyonya Besar. Gelang ibu saya, kenapa ada padamu? Gelang apa? Gelang siapa? Lumayan cantik. Ini milik saya. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ini adalah warisan yang ditinggalkan ibu saya untuk saya. Tidak mungkin saya salah kenali. Jangan pikir karena kamu nyonya direktur utama, kamu bisa seenaknya merebut barang saya. Melihat barang bagus milik orang lain lalu ingin merebutnya, tindakan seperti ini apa bedanya dengan perampok? Ini menantu perempuan yang kamu carikan untukku? Itu memang barang milik Kici. Simbol yang ada di sini, itu dari keluarga terpandang Kyoto. Kalau dia memang nona dari keluarga terpandang Kyoto, kenapa dia sampai berakhir di panti asuhan? Ternyata gelang ini yang membuat saya diakui. Keluarga terpandang Kyoto. Status ini jauh lebih mulia daripada nyonya direktur utama. Setelah saya cari tahu keluarga mana, saya akan pergi ke kota Jing untuk mengakui keluarga. Katanya itu milikmu, apa kamu punya buktinya? Sambungan gelang itu agak longgar. Dulu ibu saya menyambungnya dengan sedikit benang merah. Benang halus sudah tidak ada, lalu memakai sepotong benang kasar. Benar-benar seperti itu. Benar-benar ada benang merah. Berani-beraninya dia mengaku sebagai nyonya direktur utama. Gelang ini, jangan-jangan benar dia yang mencurinya. Kau bilang milikmu ya milikmu, apa kau punya surat wasiat atau bukti lain? Ini dipakaikan di tanganku langsung oleh ibuku. Sebelum beliau meninggal, mana mungkin ada surat wasiat? Tidak bisa membuktikannya, kan? Tentu saja kau tidak bisa membuktikannya, karena ini memang milikku sejak awal, dia itu penipu. Lihatlah, lihatlah. Sungguh memalukan. Melihat barang orang lain bagus, lalu mengklaimnya milik sendiri. Orang yang tidak tahu malu seperti ini, baru kali ini aku lihat. Apa kau berani membawanya menjadi istrimu? Yan Wena, beraninya kau berbohong di depan umum? Apa kau tidak takut aku membongkar kebohonganmu? Takut? Tentu saja takut. Tetapi, bisakah kau menunjukkan bukti? Berisik sekali. Kiki, gelang yang mirip ada banyak. Apa kau salah lihat? Dia tidak salah lihat. Dia hanya ingin merampas barangku, lalu memanfaatkan pengaruh keluarga Fu agar aku tidak bisa berbicara. Benar-benar perhitungan yang licik. Ini memang milikku, kembalikan padaku. Diam kalian semua. Anda tutup mulut, apa belum cukup memalukan, ha?
Mo Kici, kau benar-benar serakah. Kau tidak hanya merebut Yi Chen, tapi juga ingin merebut identitasku sebagai putri dari keluarga Kyoto. Putri dari keluarga Kyoto. Jangan kira setelah menjadi istri seorang direktur utama, kau bisa berbuat sesukamu. Jangan keterlaluan. Kau berani bicara lagi. Jika kau berani bicara lagi, kau pikir aku tidak akan mematahkannya? Apa aku benar-benar harus menyaksikan sendiri Yan Wena mengambil peninggalan ibuku? Kenapa? Tidak bicara lagi? Ayo bicara. Bukankah kau selalu mengandalkan Pak Fu untuk melindungimu? Lalu bagaimana caramu membuktikan bahwa gelang itu milikmu? Gelang ini sudah kupakai sejak kecil. Jangan tertawakan aku. Ibuku meninggal saat aku masih sangat kecil. Dia meninggalkan gelang ini untukku agar aku bisa mencari ayah kandungku. Kau bahkan mencuri hal seperti ini. Kau benar-benar memalukan. Nyonya besar, apakah Anda mengenalinya? Lambang pada kalung ini memang milik keluarga Kyoto. Lagi pula, pola pada ujung rantai ini terlihat agak familiar. Coba kulihat lebih dekat. Ayahku benar-benar orang dari keluarga Kyoto? Astaga, aku ingat. Ini adalah lambang keluargamu, orang terkaya di Kyoto. Apa? Berarti dia itu putri orang terkaya? Oh, saya ingat. Putri keluargamu, setelah perayaan 100 hari, dia hilang, dan sampai sekarang belum ditemukan. Cepat hubungi Tuan Mo si miliarder. Kau hanyalah istri dari presiden perusahaan Fu di Kyoto, sedangkan aku adalah putri dari miliarder. Hanya dengan satu kata dariku, kau harus patuh dan pergi dari pesta ucapan terima kasih ini, meskipun pesta ucapan terima kasih ini disiapkan untukmu. Kau bisa membohongi orang lain, tapi tidak denganku. Yang palsu akan selalu palsu, kembalikan gelangku. Gelang ini milikku, tidak ada yang boleh merebutnya. Kak, jika kita ikut campur dalam pertengkaran wanita, itu seperti pengeroyokan. Kalian semua sampah. Wanita gila ini tidak menghormati putri miliarder. Cepat seret dia keluar. Ini adalah peninggalan ibuku. Kau jangan bermimpi untuk membawanya. Mo Kiki, dasar wanita jahat, kau ingin merebut barangku? Siapa yang berani merebut barang keluargamu? Siapa yang berani merebut milik keluargamu dariku? Miliarder Mo. Ayah, dia merebut gelangku dan juga menggangguku. Berikan padaku. Ini milikku. Bolehkah aku melihatnya? Apakah dia akan tahu tentang asal-usulku? Hati-hati. Jangan sampai rusak. Ketemu. Akhirnya aku menemukanmu. Bagaimana kamu mendapatkan gelang ini? Akulah yang menemukan gelang ini, terpasang di pergelangan tangan putrimu. Benar, ayah. Akulah putrimu, gelang ini ditinggalkan oleh ibuku untukku, aku sangat susah payah mencarimu. Sudah kubilang, hanya putri dari keluarga terpandang di ibu kota, yang pantas untuk keluarga Fu kita. Kalau aku jadi kamu, aku akan segera pergi. Bukan aku yang harus pergi, tapi dia. Ayah, ibuku sangat merindukanmu, dia ingin membawaku mencarimu, tapi dia sakit. Sebelum meninggal, dia meninggalkan gelang ini untukku, agar aku mencarimu. Tapi wanita ini, dia ingin merebut gelangku dan memalsukan identitasku. Cepat tangkap dia. Gelang ini, bagaimana bisa jatuh ke tanganmu? Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Gelang ini sejak awal memang milikku. Kebohonganmu akhirnya terbongkar kan? Seumur hidup ibuku, orang yang paling dia benci adalah ayahku. Dia pernah bilang, bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di kediamanmu. Jadi bagaimana mungkin dia mencarinya? Bu, apakah ini benar-benar pria itu yang kau cintai dan kau benci? Saat ibuku meninggal, dia terus mengulang namamu. Aku tahu dia masih mencintaimu, tetapi aku tidak bisa memaafkanmu. Tuan Mo, jangan sampai kau tertipu olehnya. Wanita ini sangat licik, dia sangat pandai merayu dan menipu orang. Anakku tertipu olehnya. Benar, dia itu penipu. Akulah putrimu. Kau boleh tidak percaya perkataanku, tapi perkataan semua orang, kau tidak mungkin tidak percaya, kan? Mereka semua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa gelang itu ada di tanganku. Diam, menurutku kaulah yang penipu. Kau putriku, kan? Jika kau begitu mencintai kami berdua, ibu dan anak, mengapa kau meninggalkan kami saat itu? Maaf, Tuan Mo. Aku tidak berani memastikan.
Aku terlalu terburu-buru. Apakah dia merebut gelangmu? Ya, dia tidak hanya merebut gelang ibuku, tetapi dia juga ingin mengusirku dari jamuan terima kasih keluarga. Beraninya kau? Keluarga Fu kalian sungguh lancang sekali. Pak Mo, bagaimanapun juga, ini adalah acara syukuran keluarga Fu. Tolong jaga kehormatan kami sedikit. Kenapa saya tidak boleh bicara? Orang-orang dari keluarga Fu jangan harap bisa menindas putri saya. Paman Mo, Anda salah paham, tidak ada yang menindas Kiki. Salah paham, sejak saya masuk, Nyonya Tang terus memihak wanita ini menindas putri saya. Apa saya tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar? Saya pikir dia anak yatim, ternyata dia putri miliarder. Ibu mertua saya ini terlalu mata duitan. Tidak disangka putri saya. Selama ini ditindas begitu saja. Anak muda dari keluarga Fu, karena kalian tidak berperi kemanusiaan, jangan salahkan saya yang tidak tahu budi. Acara syukuran ini, batalkan saja. Ayo, hancurkan semuanya. Aduh, Jangan. Hei, 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 jangan. Astaga, Tidak disangka, keluarga Fu begitu tidak tahu aturan, masih pantas disebut keluarga kelas atas. Putriku, ikut ayah pergi. tunggu. Ada apa? Kau membawanya pergi begitu saja. Aku membawa putriku. Kau keberatan? Dia istriku. Bukankah dia nyonya presiden direktur Fu? Ternyata miliarder Mo salah mengenali orang. Kiki, dia adalah Nyonya Presdir dan juga putri tunggal miliarder. Benar-benar tebal muka si penipu ini. Awalnya dia sok berkuasa, memaki-maki Nyonya Presdir yang asli, sekarang masih ingin pura-pura jadi putri tunggal miliarder. Benar ya, ini adalah perusahaan Fu. Perjamuan terima kasih ini diadakan khusus untuk Nyonya Presdir. Siapa sangka, ternyata ada yang menyamar sebagai Nyonya Presdir. Dia tadi mencuri gelang Nyonya Presdir, mengambil posisi putri tunggal miliarder, sungguh tidak tahu malu. Orang yang begitu tidak tahu diri, tadi nyaris saja membohongi Nyonya Besar Tang. Aku tidak. Itu semua yang kalian katakan. Aku tidak pernah mengatakan siapa aku. Cepat kemari. Bawa pergi wanita yang menyamar. Sebagai Nyonya Presdir ini. Tidak. Jangan tangkap aku. Jangan tangkap aku. Aku tahu rahasianya. Apa kalian tidak ingin tahu? Masih berani bicara omong kosong? Bawa dia pergi. Tunggu sebentar. Aku tidak punya rahasia. Bicaralah di sini saja. Aku ingin tahu, apalagi yang bisa kau karang. Dia punya hubungan gelap dengan Master Sachan. Yi Chen, aku tidak terima kau diperlakukan seperti ini. Hanya itu. Ya, dia sengaja menjebakku. Aku tahu rahasianya. Dia takut aku memberitahumu. Jadi dia sengaja mencelakaiku. Master Sachan, Guru Kiki. Diam kau. Setiap kali aku mendengar kau memanggil Yi Chen, aku ingin memukulmu. Dia memukul. Memang kau yang kupukul. Karena kau memalsukan identitasku dan juga menyebarkan rumor tentangku. Yi Chen, Bawa dia pergi. Tidak. Yi Chen, semua yang kukatakan benar. Dia tidak setia padamu. Tidak, Yi Chen. Dia benar-benar mengkhianatimu. Percayalah Sakit. padaku. Yi Chen, lepaskan aku. Anakku, ikutlah denganku. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Aku dan nenek sudah lama mencarimu. ini pasti putri kesayanganmu kan? Tuan Mo, terima kasih sudah datang ke pesta penghargaanku. Putrimu datang mencarimu. Aku tahu kau menyimpan dendam padaku, tetapi bisakah kau memberiku kesempatan untuk menebusnya? Menebus? Bagaimana kau mau menebusnya? Aku sudah tidak punya ibu sekarang. Bisakah kau memberiku seorang ibu? Ya, dulu aku terlalu lemah sampai membuat kalian berdua, ibu dan anak, menderita. Tapi aku bersumpah, kali ini itu tidak akan terjadi lagi. Ayah, jangan terlalu terburu-buru. Kakak belum bisa menerimanya sekarang. Ya, aku terlalu terburu-buru. Aku hidup dengan baik sekarang, pergilah. Kici, asal kau mau kembali ke sisi ayah, semua yang kumiliki sekarang akan kuserahkan kepadamu untuk diwarisi.
Apa yang kamu bicarakan? Dia itu siapa? Bu, dia adalah putriku. 20 tahun yang lalu, ibu mengusir mereka berdua, ibu dan anak. Hari ini, aku akhirnya menemukan putriku. Kali ini apapun yang ibu katakan, aku tidak akan mundur. C. Putri siapa? Satu-satunya putri yang terdaftar atas nama kamu adalah Yun Yun. Aku beritahu kamu, selama aku belum mati, jangan harap anak kurang ajar ini bisa masuk ke rumah ini. Aduh, dadaku sakit sekali. Aduh, Nenek, jangan marah lagi pada ayah. Aku belum pernah dengar orang terkaya punya putri lain. Kamu tidak tahu. Yang itu, dia adalah putri sepupu jauh dari orang terkaya itu. Sepupu itu sampai sekarang belum menikah. Putrinya sejak kecil sudah dibawa oleh Nyonya Huang untuk dibesarkan. Mengenai hal ini, sudah jelas, bukan? Oh, begitu. Acara syukuran hari ini sangat ramai, banyak sekali hal menarik. Kalau mau bertengkar, pulang saja. Ini adalah kediaman Fu. Meskipun aku tidak sekaya orang terkaya, tetapi aku juga tidak kekurangan apapun. Kalian tidak perlu datang berpura-pura kasihan, jauh-jauh datang ke sini untuk memainkan sandiwara ini. Aku lelah. Ayo kita pergi. Tidak sopan. Aduh, mereka tidak menyambut kita. Kenapa kau memaksa meminta perhatian mereka? Tunggu. 3 hari lagi, aku akan mengadakan pesta pengakuan keluarga di Mo Family Manor. Saat itu, aku akan mengumumkan kepada semua orang bahwa Mo Chiki adalah putriku. Kau akan menjadi satu-satunya ahli warisku. Maukah kau kembali? Kakak ipar, aku sungguh semakin tertarik padamu. Masih memikirkannya? Sini. Menurutmu, aku harus kembali? Tentu saja. Itu memang milikmu. Kenapa kau menolaknya? Tapi kau juga lihat. Dia mungkin punya anak haram, dan ibunya juga tidak menyukaiku. Apa aku benar-benar harus kembali? Istriku, kau jangan pusing karena orang lain. Aku, suamimu, akan selalu menjadi dukungan terkuatmu. Itu, bagaimana kalau kita ngobrol santai? Sopanlah sedikit, ini masih siang hari. Aku tidak bisa sopan sedikit pun. Bu, ibu masuk kamar orang. Tidak bisakah mengetuk pintu dulu? Aku masuk kamar anakku, masih perlu mengetuk pintu? Aturan siapa itu? Hei kamu, kapan kau akan kembali ke keluargamu dan mengakui kerabatmu? Status putri konglomerat ini lumayan cocok dengan keluarga Fu. Lumayanlah. Bu, apa yang ibu katakan? Kenapa kau marah-marah? Melihat kalian berdua membuatku kesal. Ibumu masih mempermasalahkan asal-usulku? Kau juga merasa aku tidak pantas untukmu? Mo Kiki, apa yang sedang kamu pikirkan? Itu hanya pendapat ibumu, bukan aku yang mengatakannya. Kalau begitu, ini juga salahku. Aduh, baiklah sayang. Begini, urusan ibuku, biar aku yang bereskan. Jangan marah padaku. Aku mau mandi. Huh, Hei, mandi itu bagus. Sayang, kamu masih mau jadi petugas kebersihan. kenapa? Harus anak perempuan konglomerat paling kaya baru pantas untuk keluarga Fu kalian? Bukan begitu, sayang. Kamu, tolong jangan menggodaku lagi, ya, istriku tersayang. Begini, besok aku akan menyuruh orang, memberitahu beberapa karyawan yang tidak tahu diri itu, jangan datang ke kantor lagi. Jangan. Orang-orang itu hanya kroco. Di belakang mereka pasti ada orang lain yang melindungi. Untuk mencabut akar masalah mereka, jangan gegabah. Jadi, istriku tersayang, mau berbuat apa?
Baik, aku akan menuruti semua istriku tersayang. Kita bertemu di acara peluncuran proyek besok. Mau apa? Sebelum istriku tersayang, besok menunjukkan kehebatannya, kita tunjukkan kehebatan kita dulu. Istriku, Ini semua salahmu. Sebentar lagi aku harus pergi ke upacara dan lihat penampilanku sekarang. Bagaimana kalau nanti ada yang melihatnya? bagus kalau ada yang melihatnya. Dengan begitu, agar kamu tidak setiap hari merengek ingin bekerja. Baiklah, aku salah. Lain kali aku akan lebih berhati-hati. Aku akan terlambat. Aku antar. Hei, istriku tunggu sebentar. Ini adalah undangan. Pesta pengakuan keluarga tuanmu. Apakah kamu akan datang? Kenapa tiba-tiba membicarakan dia? Aku belum memikirkannya. Kalau tidak mau datang, ya tidak usah. Kamu benar-benar suamiku yang terbaik. Hati-hati ya. Tuan muda, di sana sepertinya adalah tuan muda tertua dan nyonya. Itu kakak tertua dan Mokichi. Aku tidak ingin mendengar kamu memanggilnya nyonya lagi. Baik, Siapa yang nyonya? Masih belum pasti. Wah, hotel ini sungguh megah, ya. Memang pantas jadi milik keluarga orang terkaya. Nyonya, kalau bukan karena Nyonya, upacara peresmian hari ini, bahkan jika aku datang sendiri, aku tidak akan berani masuk. Oh, benar sekali. Kita semua berkat kebaikan Nyonya. Cih, bukankah ini petugas kebersihan sialan dari perusahaan kita? Kenapa? Setelah menghadiri jamuan terima kasih, sudah mendapatkan pria kaya? Baju ini barang asli atau palsu? Bicara yang sopan, jangan mencoreng nama keluarga Fu. Kianru, jangan terus-terusan memanggil Kiki si petugas kebersihan sialan. Kiki adalah nyonya direktur yang sebenarnya dan putri dari orang terkaya. Tian, kau tidak sedang demam kan? Omong kosong apa yang kau katakan? Tian, aku selalu menganggapmu orangku sendiri. Apa maksudmu berkata begitu? Berhati-hatilah dengan ucapanmu. Makanan boleh salah dimakan, tapi perkataan tidak boleh diucapkan sembarangan. Bagaimana mungkin Nyonya bisa palsu? Cepat minta maaf pada Nyonya. Minta maaf? Kalian akan menyesal. Cih, Sudahlah. Kita jangan hiraukan dia. memang Nyonya kita yang murah hati. Benar. Kita bisa sampai di sini hari ini, semua berkat Nyonya. Kalau tidak, apakah kita bisa datang ke tempat semegah ini dan punya koneksi dengan orang terkaya? Kau jangan membuat Nyonya kesal. Aku benar-benar belum pernah melihat orang sebodoh ini. Malah berdebat dengan mereka, nanti sekalian saja aku urus. Aduh, sudah hampir waktunya. Kita masuk juga. Kenapa dia juga datang ke lokasi upacara? Dasar petugas kebersihan menjijikkan. Kemampuanmu merayu pria memang hebat sekali ya. Ini merayu siapa lagi? Satpam mana yang membiarkanmu masuk? Cepat pergi dari sini. Kianru, Tian, petugas kebersihan bau ini memberimu keuntungan apa sampai kau terus-menerus membantunya? aku kan hanya melindungi kalian. Kita sudah bekerja sama begitu lama. Aku tidak mau kau dan Siangrong ditipu olehnya, lalu akhirnya menyinggung Tuan Fu sampai kehilangan pekerjaan. Tutup mulutmu. Aku rasa yang ingin kita kehilangan pekerjaan itu adalah kau. Nyonya yang sesungguhnya berdiri di sini, tapi kau menunjuknya dan bilang dia palsu. Lihat, sudah aku bilang mereka tidak akan percaya, kan? Nyonya, Anda mencari saya. Saya mengerti.
Nyonya, saya pasti akan melakukannya dengan baik. Anda tenang saja. Hanya saja, mengapa Anda masih belum mengatakan kebenaran kepada mereka? Jika tidak memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan percaya. Kalau tidak percaya, coba saja. Nyonya benar. Aku yang tidak seharusnya ikut campur urusan kalian. Mokiki, kau benar-benar punya banyak cara. Kau mendapatkan satu kaki tanganmu. Yang asli tidak bisa dipalsukan, yang palsu tidak akan bisa jadi asli, kau tidak akan lama lagi berbangga. Benarkah? Justru aku ingin mengatakan hal itu padamu. Kenapa dia tiba-tiba begitu percaya diri? Upacara akan segera dimulai. Para tamu dipersilakan duduk. Selamat datang kepada hadirin sekalian yang telah hadir dalam acara peluncuran proyek kerjasama antara Lanhai Group dan Feng Shuo Group. Proyek ini bisa berjalan begitu lancar berkat dorongan kuat dari Nyonya Presiden Direktur, sehingga seluruh proyek mampu mencapai kemajuan yang luar biasa. Di acara seperti ini, jangan sampai kau membuat Nyonya kesal. Kalau tidak, kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Nyonya, di acara sepenting ini, apakah Tuan Fu akan datang? Dia sangat sibuk, sepertinya tidak akan datang. Kenapa aku bisa melupakan Tuan Fu? Kalau dia tiba-tiba datang, bukankah kedokku akan terbongkar? Ternyata dia yang berada di belakang mendukung penipu ini. Sepertinya ada seseorang yang mulai gelisah. Kalau begitu, setelah aku bereskan penipu ini, baru aku akan menyelesaikan urusanmu. Selanjutnya, silakan sambut Nyonya Presiden Direktur untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Akhir-akhir ini, aku berusaha siang dan malam untuk mendorong, hanya agar Lanhai dan Feng Shuo Group dapat bekerja sama. Hari ini, akhirnya aku bisa melihat hasilnya. Bagus, Nyonya memang hebat. Jika Nyonya sebegitu hebatnya, tolong jelaskan konsep desainnya kepada semua orang. Nyonya sangat hebat. Kalau begitu, silakan. Jelaskan sedikit tentang konsep desainnya. Diam kau. Nyonya akan menjelaskan konsep desainnya padamu. Apa kau yang udik ini akan mengerti? Dia saja tidak berani menjelaskan. Tentu saja aku tidak mengerti. Karena kau sudah memintanya, biar aku jelaskan pada semua orang. Kau menjebakku. Nyonya, perkataan itu salah. Mana mungkin aku menjebakmu? Ini kan hasil kerja keras Anda siang dan malam. Apa hubungannya denganku? Masih mau menipuku? Dasar pelayan rendahan. Apa kau yang mencuri USB Nyonya? Aku peringatkan kau, cepat kembalikan. Kalau tidak, begitu Direktur Fu datang, dia tidak akan memaafkanmu. Siapa yang tidak aku maafkan? Nyonya, Tuan Fu datang untuk mendukung Anda. Tuan Fu, proyek ini sepenuhnya diikuti oleh Nyonya, dan semua pujian ini milik Nyonya. Wanita inilah yang mengatakan bahwa proyek ini adalah hasil kerjanya, dan dia selalu berbuat jahat, membuat Nyonya dipermalukan di depan semua orang. Proyek ini memang dikerjakan oleh istri saya. Dasar petugas kebersihan sialan, bukankah tadi kau berteriak untuk menghina Nyonya? Kenapa? Tuan Fu datang, kau jadi diam? Kau ingin aku berteriak seperti apa? Kau ternyata berhubungan dengan Tuan Fu. Mokiki adalah istri saya. Dia tidak saya kenal. Apa yang kita lakukan? Nyonya yang asli ada di depan kita malah membantu penipu ini, menghina dan mempersulit Nyonya. Turun. Ini semua karena kau. Kalau bukan karena kau, kita tidak akan menyinggung Nyonya. Kau sendiri yang salah mengenali orang. Kau. Yan Wena, sudah sampai sejauh ini, kau masih menyalahkan orang lain? Kau mengaku-ngaku sebagai diriku? Membuat kelompok di dalam dan luar perusahaan, menyalahgunakan kekuasaan, dan masih ingin mengklaim pujian di upacara peluncuran, membuat perusahaan menjadi kacau balau. Hari ini, saatnya untuk menyelesaikannya. Bukankah kamu hanya lebih beruntung dariku, punya suami yang berkuasa dan berpengaruh?
Apa yang kamu miliki, aku juga memilikinya. Oh ya, benarkah? Kalau begitu panggil pelindungmu, keluar sekarang. Setelah semua ini terjadi, kamu masih berani melawan? Nyonya, semua ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami semua telah terhasut oleh wanita ini. Kami juga korban di sini. Nyonya, saya janji kepada Anda, mulai sekarang, apapun yang Anda katakan, kami pasti akan melakukannya. Betul, betul, betul. Selama Anda meminta kami ke barat, kami tidak akan pernah berani ke timur. Anggap saja kami ini seperti angin lalu dan lepaskan kami, jangan mempersoalkan kami. Menindas yang lebih rendah dan menjilat yang lebih tinggi, perbuatan kalian yang membantu penjahat ini lebih menjijikkan daripada orang yang berpura-pura menggantikan orang lain seperti dia. Aku tidak akan membiarkan kalian tetap berada di perusahaan ini. Mulai sekarang, kalian berdua bukan lagi karyawan dari grup Feng Shuo. Dan aku akan mengumumkan ini kepada seluruh industri. Aku yakin tidak ada lagi yang akan mempekerjakan karyawan seperti kalian, bukan? Selesai sudah. Selesai sudah. Semuanya hancur. Setelah ini, perusahaan mana lagi yang berani mempekerjakan kita? Bagaimana ini? Nyonya, saya salah Nyonya. Nyonya. Dasar sampah. Nona Huang mau pergi kemana? Nona Huang, sudah datang? Tidak mau bicara sedikit? Acara peluncuran membuat lelucon seperti ini. Kalian dari Feng Shuo bahkan tidak bisa membedakan siapa istri direktur utama. Tentu saja saya harus mempertimbangkan apakah akan melanjutkan kerjasama dengan Feng Shuo. Nona Huang, bukankah istri direktur utama ini Anda yang mendukungnya? Dulu saat saya dan Lanhai Group menandatangani kontrak, Anda juga bersikeras itu ditandatangani dengan istri direktur utama. Sekarang kenapa tidak mengakuinya? Boneka, yang pernah Anda manfaatkan ini, sudah tidak berguna lagi? Nona Huang, Anda tidak boleh tinggalkan saya. Anda bilang, jika saya terus berpura-pura menjadi dia, Anda akan menjadikan saya petinggi di Lanhai. Perkataan seorang penipu, apakah ada yang akan percaya? Memang tidak ada. Yichan, kalau begitu bagaimana kalau kita mengirimnya ke kantor polisi saja? Karena Nona Huang sudah bilang mau membatalkan kerja sama Feng Shuo dan Lanhai, ini akan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan, dan itu bisa dihukum penjara. Baik, karena kamu ingin aku mati sendirian, kamu juga jangan harap bisa hidup. Kamu terus berpura-pura menjadi istri direktur utama. Setelah semuanya berhasil, kamu pasti akan mendapatkan keuntungan. Saya memang menyuruhnya berpura-pura menjadi istri direktur utama, tapi ini adalah cara saya untuk menguji Feng Shuo. Sayang sekali, Feng Shuo ternyata tidak lulus ujian dari saya. Saya umumkan, Lanhai Group segera menghentikan kerja sama dengan Feng Shuo. Nona Huang, meskipun Anda adalah direktur proyek Lanhai, tapi Anda tidak punya hak untuk membatalkan kerjasama, kan? Tentu saja saya punya hak. Karena saya adalah putri miliarder, seluruh grup Lanhai adalah milik ayah saya. Hanya sekadar kerjasama, batal ya batal saja. Ternyata, Nona Huang adalah putri yang dicari miliarder selama bertahun-tahun. Apalagi yang ingin kamu katakan? Tidak ada. Kalau begitu, saya akan membatalkan kerjasama dengan Feng Shuo. Apa ada yang keberatan lagi? Saya keberatan. Saya tidak tahu bahwa grup di bawah naungan saya harus mengikuti perkataanmu, Yun. Ayah salah paham. Saya hanya khawatir ada orang picik yang menghasut kakak dan merusak keharmonisan kita. Siapa kakakmu? Ya kamu. Kakak, tadi saya cuma bercanda denganmu. Ayah pasti ingin mempercayakan tanggung jawab kepadamu. Tentu saja untuk menguji kemampuanmu beradaptasi. Saya tadi hanya menguji sedikit. Selamat, kakak sudah lulus ujian dan berhak kembali ke keluargamu. Saya bukan kakakmu, dan saya juga tidak ada hubungan apapun dengannya. Ayah, kakak masih marah padaku? Saya akui, candaan saya tadi memang agak keterlaluan. Tapi ini bukan ide saya sendiri. Nenek yang menyuruh saya menguji kakak. Jangan gunakan nyonya tua untuk menekanku. Dulu justru karena terlalu menuruti perkataannya, sampai putri kandungku hidup terlantar di luar. Putri kandung? Berapa banyak putri yang dimiliki miliarder itu? Putri miliarder. Ternyata adalah istri direktur utama. Ayah, apakah ayah menyalahkanku? Trik kecilmu ini masih kupikir tidak akan ketahuan. Semua ini karena nyonya tua sudah memanjakanmu hingga tidak tahu diri. Aku peringatkan padamu, jika setelah ini kau menurut, aku akan membiarkanmu tinggal. Jika kau berani melawan Ciki lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Dia bukan putrimu.
Tentu saja dia bukan. Nenek tua ini melihatnya menyedihkan, lalu menampungnya. Apakah karena dia, kau tidak mau mengakui aku sebagai ayahmu? Ya, aku pikir kau mengkhianati ibuku. Aduh, putri kesayanganku. Kapan aku mengkhianati ibumu? Semua ini gara-gara nenek tua itu. Dan aku beritahu ya, aku Mozenya hanya punya satu putri, yaitu kau. Hei ya, hahaha. Para hadirin sekalian, aku akan menyambut putriku dan mengadakan pesta pengakuan. Nanti semua yang ada di sini, datanglah ya. Ya, datanglah semua. Selamat, orang terkayamu telah menemukan putrinya. Selamat, selamat. Pasti akan kami hadiri nanti. Tidak masalah. Jika kau tidak mau pergi, tidak usah pergi. Akan kupikirkan. Bagus. Nanti ayah pasti akan memberimu mengadakan sebuah pesta pengakuan yang megah. Aku akan membuat seluruh dunia tahu kau adalah putriku, Mozenye. Hei, hahaha, bagus. Oh ya, benar. Proyek grup Lanhai ini dengan grup Peng Shuo lanjutkan. Untuk menunjukkan ketulusan, aku, Lanhai, akan menambah investasi 2 triliun rupiah lagi. Baik-baik. Hahaha. Aku benar-benar ingin hidup 500 tahun lagi. Jangan terlalu cepat gembira. Kenapa satu masalah pergi, datang lagi yang lain? Tidak masalah. Berapapun yang datang, kita usir semua. Kiki, demi persahabatan kita sebagai teman lama, ampuni aku. Bawa dia pergi. Aku tahu aku salah, Kiki. Ampuni saja aku. Lepaskan. Aduh. Aduh. Hai. Kau ingin menjadi istri direktur utama? Ya. Mimpimu indah sekali dengan penampilanmu yang seperti ini. Kau tidak akan berhasil menggoda kakakku, tapi untuk membuatnya kesal, itu masih mungkin. Buat mereka berdua bercerai, aku bisa memberimu jalan keluar. Baik, Tuan Muda kedua, aku jamin tugas ini akan selesai. Tunggu sebentar. Berikan padaku. Simpan semua niat burukmu itu. Apa kau ada masalah dengan Presdirfu? Jangan tanyakan yang tidak perlu ditanyakan. Keluar. Kakak beradik pasti tidak menyimpan dendam lama. Jadi dendam itu pasti dengan Mo Kiki. Presdirfu. Yichan, ada apa? Oh, tidak apa-apa. Mo Kiki, kita akan selesaikan semua dendam lama dan baru sekaligus. Bajingan kecil, sengaja menghindariku, ya? Aduh, Tuan. Mas Wang, mana mungkin saya menghindarimu? Hanya saja saya terlalu sibuk belakangan ini. Kamu juga tahu, saya berutang banyak padamu. Kalau saya tidak bekerja, bagaimana saya bisa membayarmu sih? Benar kan? Syukurlah kamu mengerti situasi. Karena kamu menemaniku sebelumnya, aku memberimu kelonggaran selama setengah bulan. Tapi hari ini, bagaimanapun juga, 600 juta rupiah harus dikembalikan padaku. Mas Wang, tolong beri saya kelonggaran beberapa hari lagi ya. Beberapa hari lagi, pasti akan saya bayar. Memberi kelonggaran beberapa hari, bukan tidak mungkin. Kalau begitu, tergantung bagaimana penampilanmu. Mas Wang, saya mengerti aturannya. Kali ini kita ke rumahmu atau ke hotel. Ke hotel, istri galak ada di rumah. Mas Wang, kamu hebat sekali. Ayo, kita pergi. Sudah kubilang, ini hanya bunga. 600 juta rupiah, kamu tetap harus membayarku. Tentu saja, 1 sen pun tidak akan berkurang. Hanya saja, Ada apa? ada seseorang, dia terus menggangguku. Nah, itu dia. Mas Wang, apakah kamu punya solusi? Aku bisa membantumu. Tapi apa untungnya bagiku? Dia adalah anak yatim piatu. Setelah dia ada di tanganmu, bukankah kau bisa melakukan apa saja? Sesuai keinginanmu? Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu tenggat waktu tambahan setengah bulan. Sayang, kamu sudah sampai mana? Tinggal 1 persimpangan lagi, tunggu sebentar di bawah ya. Aku segera sampai. Ada apa ini?
Pak Fu, biar saya turun dan periksa dulu. Pak Fu, ban mobilnya kempes. Sayang, sepertinya kamu harus menungguku sebentar. Kalau begitu, aku akan menyusulmu saja. Tidak usah, hati-hati ya. Tenang saja. Wah, kau jauh lebih cantik daripada yang difoto, ya? Kalian mau melakukan apa? Apa kau masih belum mengerti? Sudah, ikut aku sebentar. Cukup, ikut aku. Dasar pelacur kotor, sudah diberi muka malah tidak tahu diri, ya? Tolong aku, lepaskan. Kenapa Yichen belum datang juga? Aku tidak tahan lagi pura-pura. Siapa kau? Merusak urusanku. Tuan muda kedua Fu. Kenapa malah aku kedua yang datang? Masalah hari ini? Jangan-jangan dia juga terlibat? Tangan mana tadi yang menyentuhnya? Tangan kotor? Lebih baik dibuang saja. Tuan muda kedua sudah bicara. Apa kau tidak dengar? Kau takut? Aku takut. Kakakku ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana mungkin dia membiarkanmu berjalan sendirian? Berbahaya sekali. Kalau bukan karena engau, aku juga tidak akan dalam bahaya. Yichen akan segera sampai. Tapi ini sudah selarut ini, kenapa kau ada di sini? Di keluarga Fu, bukan hanya ada satu Tuan Fu. Aku datang untuk melihat-lihat perusahaan keluarga Fu. Tidak masalah, kan? Aku akhirnya mengerti sekarang bahwa Yichen bilang tidak perlu. Memberinya ampun dan harus dipukul, itu benar. Dingin? Tidak usah. Tidak usah. Yichen, Apa kau tidak mau menjelaskan? Jelaskan apa, Kak? Apa seperti ini caramu memperlakukan penyelamat kakak ipar? aduh, rasanya sia-sia jika tidak mengirim tuan muda kedua Fu untuk belajar akting. Sepertinya aku hari ini hanya mengganggu saja. Kakak ipar, aku pergi dulu. Oh, ngomong-ngomong, jangan lupa malam ini aku yang menyelamatkanmu. Kau berutang budi padaku. Grup Fu akan mengembangkan bisnis luar negeri. Malam ini kau berangkat. Baik. Mo Kiki, apa yang akan kau lakukan? Ayo, bawa dia ke sini. Menurutmu, apa yang baru saja kau coba lakukan padaku? Kau berani. Tentu saja aku tidak berani. Hal yang melanggar hukum, aku tidak akan berani melakukannya. Ayo, bawa dia pergi. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Kau baik-baik saja? Lihat betapa tegangnya dirimu. Tentu saja aku baik-baik saja, aku kan sepintar ini. Tapi jika kau langsung saja mengusir Fu Yihan ke luar negeri, ibumu tidak akan senang kan? Tidak apa-apa, aku yang menentukan di grup Fu. Ayo pergi. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Fu Yichen, kau tega demi wanita ini mengusir adik kandungmu sendiri ke luar negeri. Dia selama ini selalu tinggal di luar negeri. Setelah susah payah bersiap untuk kembali, kau malah mengirimnya pergi lagi. Kau, pergi dan jemput Yihan kembali untukku. Ibu, sekarang ini dia dikirim ke luar negeri. Jika dia tetap tinggal di sini, belum tentu dia akan dikirim kemana. Apa maksud ucapanmu itu? Ibu, beberapa hal sebaiknya jangan diungkapkan terlalu belak-belakan. Malam ini ada beberapa preman mengepungku. Lalu apa hubungannya dengan Yihan? Fu Yihan menyelamatkanku. Fu Yichen, kau dengar tidak? Adikmu menyelamatkannya, tapi kau malah mengirimnya ke luar negeri. Memangnya kau punya hati, Kau memang tak punya belas kasih. Orang-orang itu dia yang mencarinya. Apa katamu? Aku tidak percaya apa yang kau katakan. Apa yang dikatakannya benar? Lihat saja ini.
Ini, Putra kesayanganmu selalu menyelidiki Kiki, bahkan mengirim orang untuk mengikutinya. Beberapa rekan kerjanya sudah ditangkap. Coba ibu pikirkan, jika dia tetap tinggal di sini, apa yang akan terjadi? karena kau adalah putri dari orang terkaya, aku baru mau menerimamu. Tidak kusangka aku malah membiarkan masalah masuk. Ibu, Apa yang salah? Apa aku salah bicara? Sejak dia masuk ke rumah kita, rumah jadi tidak tenang. Pertama-tama dia meributkan jamuan terima kasih, lalu meributkan upacara penetapan. Jika kamu masih tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, aku harus mempertimbangkan kembali, apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambil alih keluarga Fu? baik. Jika kamu ingin mengambil kembali grup Fu, silakan saja. Aku tidak peduli. Aku hanya peduli pada Kiki. Ayo, Apa jika aku kembali dan mengakui keluarga? Kamu tidak akan menarik kembali hak waris grup Fu? sayang kamu. Aku tahu betapa berartinya perusahaan Fu di hatimu. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengambilnya begitu saja. Aku akan kembali untuk pengakuan keluarga. Pada saat itu, kedudukanku bisa setara dengan perusahaan Fu, kan? Itu tergantung. Apakah kamu bisa kembali atau tidak? Ini bukan perusahaan Fu. Silakan keluar. Baik, baik, baik. Aku ini mengurusmu, aku malah jadi membuat permusuhan. Bukankah aku melakukan ini demi kebaikanmu? Sudah, ayo pergi. Istriku, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena kamu mau melakukan pengakuan keluarga demi aku. Sebenarnya, kamu tidak perlu berkorban sebanyak itu demi aku. Ibuku itu, dia hanya keras di lidah tapi lembut di hati. Dia bahkan diam-diam menyiapkan hadiah untukmu. Hanya saja, saat ini banyak hal yang terjadi bersamaan, makanya dia sampai mengucapkan kata-kata yang menyakitkan itu. Lihat, ini hadiah yang disiapkan ibu untukmu. Coba buka. $18 miliar. Lain kali kalau mau menyiapkan hadiah, ingat ganti kartu, sama sekali tidak ada kejutan. Baiklah, aku tahu kamu ingin memperbaiki hubunganku dengan ibumu. Tapi aku tidak akan benar-benar marah padanya. Wajar saja jika dia sulit menerima latar belakangku, itu sangat normal. Istriku, kamu baik sekali. Hei suamiku, jangan main-main. Bantu aku memikirkan gaun apa yang harus aku kenakan untuk acara pengakuan keluarga. Istriku paling cantik di dunia, memakai apapun akan terlihat indah. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak mengundangku, tapi istriku mengundangku? Benar kan, istriku? Benar, ada kamu di sini membuatku sedikit lebih tenang. Sejak kapan mereka bermusuhan? Kici, aku ini ayahmu. Datang ke sisi ayah, bagaimana mungkin kamu tidak tenang? Sejujurnya, kita baru saling kenal beberapa hari. Di dunia ini, tidak ada orang yang membuatku setenang Gicen. Bagaimana kalau kita masuk saja sekarang? Ayo. Bagaimana suasananya? Kau benar-benar berani datang. Dia hanya membawa gelang usang. Lalu kamu langsung bisa memastikan, dia adalah putrimu masih menyelenggarakan dengan gembar-gembor pesta penyambutan ini. Apa kamu tidak tahu betapa banyaknya penipu sekarang ini? Dia bukan penipu. Dia adalah putriku, Mozenye. Bagaimana dia bisa menjadi putrimu? Apakah kamu sudah melakukan tes DNA dengannya? Aku beritahu kamu, aku tidak mengakuinya. Aku tidak butuh pengakuan darimu. Selama aku setuju, dia adalah putriku, Mozenye, dan juga keluargamu, satu-satunya pewaris. Apa kamu sudah gila? Berani-beraninya mencari seorang wanita yang tidak jelas asal-usulnya untuk dijadikan pewarismu? Apa kamu ingin membuatku mati karena marah? Dulu kamu keras kepala, membuatku berpisah dengan Ibu Kiki, yang akhirnya menyebabkannya meninggal karena depresi. Sekarang aku akhirnya menemukan kembali putri kita. Aku tidak bisa membiarkannya terlantar lagi. Hal ini tidak bisa diubah bagaimanapun caranya. Sebentar lagi aku akan mengumumkan secara resmi bahwa dia adalah keluargamu, satu-satunya pewaris. Aku tidak mengizinkannya. Kamu sama seperti wanita yang melahirkanmu itu. Sama-sama hina. Selama aku masih ada, jangan pernah berpikir untuk masuk ke rumah keluargamu. Aku tidak percaya. Wanita hina itu begitu tergila-gila. Sampai melahirkan tanpa status dan nama. Anak haram sepertimu ini. Ibu, apa yang ibu katakan? Diam.
Nenek tua, mulutmu benar-benar bau sekali. Apa katamu? Aku bilang, kamu bau mulut. Aku beritahu ya, jika kamu berani lagi mengucapkan satu kalimat pun yang menjelek-jelekan ibuku, aku akan mendorongmu masuk ke sana untuk berkumur-kumur yang bersih. Kamu diam. Kamu tahu siapa aku. Berani berbicara seperti ini denganku? Kak, kenapa kamu bisa memarahi nenek seperti itu? Nyonya besar, tolong hormati istriku. Bagaimanapun juga dia adalah nyonya presiden direktur. Meskipun kekayaan keluarga Fu kami tidak sebesar keluargamu kalian, tapi kami juga bukan keluarga yang bisa kalian tindas sesuka hati. Kenapa aku tidak berani berbicara seperti ini padamu? Kalau bukan karenamu, aku tidak akan menjadi yatim piatu sejak kecil, ibuku tidak akan meninggal karena depresi, semua ini adalah ulahmu. Kamu masih berani menjelek-jelekan ibuku? Omong kosong. Cepat keluar. Aku tidak mengizinkanmu masuk rumah keluargamu. Bagaimana kalau aku tetap memaksa masuk? Tidak mungkin. Aku perintahkan, jangan biarkan anak haram ini masuk ke keluargamu. Aku berjanji padamu, aku akan kembali ke keluargamu. Baiklah, baiklah. Tidak bisa. Tidak bisa, kalau begitu kalian semua pindah saja dari keluargamu. Mana bisa begitu? Bagaimana mungkin kau menyuruhku pindah? Aku ini ibumu. Semua kekayaan dan kejayaanmu ada kaitannya denganku. Aku ingin putriku kembali. Nenek, setujui saja dulu. Aku tidak mau diusir. Baik. Aku menyetujuinya. Nenek, jika kakak perempuan sudah kembali, apakah aku masih akan disayang oleh ayah? Dia anak seorang pelacur. Cepat atau lambat, aku akan mengusirnya. Tenang saja. Selama ada nenek, keluargamu ini adalah milikmu. Dia benar-benar menganggap dirinya seperti putri bangsawan. Nenek, ternyata kau menyambut kepulanganku ke keluargamu. Ya, aku mau. Sekarang kau puas kan? Aku benar-benar sangat terharu. Kalau begitu, tolong nenek, pasangkan sendiri lencana keluarga di tanganku. Tidak boleh. Nenek, jika nenek benar-benar tidak mau mengakuinya, nenek tidak perlu memaksakan diri seperti ini. Jangan terlalu senang. Meskipun kamu bisa kembali ke keluargamu ini bukan milikmu untuk diatur. Memang bukan saya yang mengatur, tetapi nenek juga tidak. Kamu. Kiki, selamat datang di rumah. Kamu pasti sudah banyak menderita selama bertahun-tahun ini. Terima kasih telah memaafkan ayah. Semuanya, saya sekarang secara resmi mengumumkan, mulai sekarang, Kiki adalah putri tunggal miliarder. Selamat datang di rumah, kakak. Bagus sekali. Saya sendirian merasa sangat bosan. Setelah kakak kembali, akan ada orang yang menemani saya. Saya terlalu bersemangat, tidak memperhatikan batasannya. Kakak tidak akan menyalahkan saya, kan? Ayah, kakak baru saja kembali dan masih belum akrab dengan keluargamu. Saya akan mengajaknya keluar sebentar supaya dia bisa menyesuaikan diri. Baiklah, kebetulan pesta belum dimulai secara resmi. Karena dia berani menantang saya tidak punya alasan untuk menghindar. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan. Ini adalah kamar yang disiapkan khusus oleh ayah untukmu. Dan juga lemari pakaian ini. Meskipun sekarang kosong, nanti kalau kamu butuh pakaian apapun, kamu bisa memintanya padaku. Nenek menyiapkan banyak pakaian untukku setiap tahun. Aku bahkan tidak bisa memakai semuanya, jadi aku bisa memberimu beberapa. Kamu sekarang adalah putri miliarder. Jangan lagi memakai barang palsu ini. Memalukan sekali, jika nenek melihatnya, dia pasti akan marah lagi kepadamu. Kau pikir aku tidak mampu membeli baju baru sampai harus memakai bekasmu? Apakah kamu terlalu meremehkan istri CEO-ku? Jangan kira aku tidak tahu. Statusmu sebagai istri CEO Fu ini, belum tentu bisa kamu pertahankan. Nyonya besar Fu, sama sekali tidak mengakui statusmu. Apa hakmu menjadi istri CEO? Lalu bagaimana denganmu? Kamu hanyalah tamu yang menumpang di keluargamu saja. Bukan bermargamu dan tidak memiliki hubungan darah apapun dengan keluargamu. Atas dasar apa kamu berani bersikap seperti nyonya rumah dan menceramahiku? Kau tidak benar-benar berpikir bahwa kamu juga putri miliarder, kan? Meskipun kamu adalah putri miliarder yang sesungguhnya, lalu kenapa? Apa kamu benar-benar berpikir
bahwa pewaris masa depan keluarga, Mo itu adalah kamu. Nenek bisa mengusir ibumu yang rendahan itu, dia juga bisa mengusirmu. Kamu? Kak, kenapa kamu tidak menyukai kamar yang ayah siapkan untukmu? Ayah sudah mencurahkan banyak usaha untuk ini. Lihatlah, inilah putri yang selalu kau dambakan, tapi dia sama sekali tidak menghargai kebaikanmu. Kiki, kamu tidak suka tempat ini. Tidak apa-apa. Kamu suka yang seperti apa? Ayah pasti akan memenuhinya. Ayah tidak menyalahkanku. Kenapa ayah harus menyalahkanmu? Ayah juga tidak percaya. Kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Lagi pula selama bertahun-tahun ini, ayah belum menjalankan tanggung jawab untuk membesarkanmu. Kali ini ayah tidak memperhatikan kesukaanmu. Itu sudah bisa diduga. Katakan saja, kamar seperti apa yang kamu suka. Ayah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskanmu. Ayah akan menyiapkan kamar yang lebih baik dan lebih besar untukmu. Jika seluruh istana keluargamu tidak memiliki kamar yang kamu sukai, maka ayah akan membelikanmu rumah baru. Bukankah itu terlalu merepotkan? Tidak merepotkan. Merepotkan. Kici akan kembali bersamaku, jadi dia tidak punya waktu untuk memilih kamar di sini. Aku sedang bicara dengan putriku. Kenapa kamu ikut campur? Dia istriku. Sudah, kalian datang mencariku? Apakah pestanya akan segera dimulai? Ya, waktunya sudah hampir tiba. Ikutlah denganku. Aduh, Kapan mereka berdua berhenti berdebat? Nonamo memang luar biasa, benar-benar pantas menjadi putri orang terkaya. Putriku, tentu saja dia yang terbaik. Mo Kiki, biar kau menikmati gelar putri orang terkaya ini sebentar lagi. Biar kau menikmati gelar putri orang terkaya ini sebentar lagi. Sebentar lagi, kau akan kujatuhkan dari langit. Yo, bukankah ini Nona Huang? Banyak orang di sini, kita bicara di tempat lain saja. Aduh, tutup pintunya. Aku rindu setengah mati padamu. Akhir-akhir ini kamu tidak pernah mencariku. Kamu masih mengeluh aku tidak mencarimu? Lihatlah matamu, sudah terpikat oleh perempuan jahat itu. Tidak mungkin. Jangan begitu, aku penasaran siapa di antara kalian berdua yang lebih wangi. Dasar kamu mata keranjang. Tapi, jika Tuan Muda Siong mau, aku bisa membantumu. Ide yang bagus. Ambil obat ini, tidak harus dia minum, cukup sentuhkan sedikit saja padanya. Aku menunggumu di kamar. Aku baru saja ingin mencarimu, kamu sudah datang sendiri. Aku baru saja ingin mencarimu, kau sudah datang sendiri. Kakak, kenapa kau ada di sini? Ada apa? Hari ini kau adalah tokoh utamanya, kenapa kau sendirian melamun di koridor ini? Ayo kita masuk. Aku ingin menyendiri sebentar. Begitu ya, kalau begitu pas sekali, aku temani kakak jalan-jalan. Pesta ini nenek selalu adakan untukku, aku sudah bosan. Ini hanya ada kita berdua, kau tidak perlu berpura-pura. Benar-benar membosankan. Kakak, minumlah segelas anggur. Kau pikir aku mudah dibodohi, begitu? Kak, kakak sedang bicara apa? Aku tidak mengerti. Jika seseorang terlalu ramah, pasti ada maksud tersembunyi. Rencana kecilmu itu tidak perlu aku jelaskan, kan? Aku tidak sengaja. Kakak jangan galak begitu dong. Apa yang kau lakukan?
Kakak, meskipun hari ini senang, tidak boleh minum sebanyak ini kan? Tolong aku. Jangan harap hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Haha, cepat masuk. Lihat betapa tidak sabarnya kamu. Ada wanita cantik di pelukanku, bagaimana mungkin aku tidak sabar? Berapa banyak obat yang kamu berikan padanya? Wanita jalang itu sangat waspada, hanya sedikit menempel di kulit. Hanya sedikit menempel? Kalau begitu, dalam waktu setengah jam, dia akan sadar. Aku harus cepat-cepat. Tuan Siong, nikmati saja. Hahaha. Mo Ceki, aku akan membiarkan semua orang melihat bahwa kamu hanyalah wanita murahan. Berani-beraninya kamu punya niat jahat pada Cici. Kamu mencari masalah. Cici, mana penawarnya? Tidak ada penawar. Lagi pula, Dia tidak terlalu keracunan. Minum air saja sudah cukup. Suamiku, Ayah, aku juga tidak menyangka. Kakak ternyata begitu tidak tahu malu. Di hari sepenting ini, dia masih tidak lupa menggoda pria. Orang yang berlutut di lantai itu, apakah itu tuan muda ketiga dari keluarga Siong? Tentu saja dia. Kerjanya setiap hari hanya melakukan hal-hal yang hina. Melihat situasinya, putri dari orang terkaya pasti dilecehkan olehnya, ya. Ini urusan pribadi keluargamu, sebaiknya kalian semua menyingkir. Ciki, apa yang sebenarnya terjadi? kau masih berani bertanya. Kalau saja aku tidak datang tepat waktu, kau hanya akan menyesal nantinya. Sebaiknya kau tanyakan padanya, apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi? Saya melihat kakak tadi mengundang Tuan Muda Siong. Saya khawatir dia akan membuat masalah di acara sepenting ini. Itu sebabnya saya mencari Anda. Mengenai apa yang kakak dan Tuan Muda Siong lakukan di kamar, mana mungkin saya tahu? Dasar wanita jalang, kau berani menjebakku? Tuan Muda Siong, apa yang Anda katakan? Saya bahkan tidak akrab dengan Anda. Bagaimana mungkin saya menjebak Anda? Kau. awalnya aku tidak mau meladenimu, tapi kesalahan terbesarmu adalah terus-menerus mencoba menggangguku. Kamu berhak apa memukulku? Itu kamu sendiri yang menggoda pria. Apa urusannya denganku? Diam, aku beritahu kamu, aku sama sekali tidak peduli dengan yang namanya status putri tunggal orang terkaya. Bahkan jika tidak memilikinya, aku masih bisa dengan kemampuanku sendiri menciptakan kekayaan. Aku kembali hanya karena ayah, hanya karena keluarga ini. Kamu hanya ingin masuk ke keluargamu. Siapa juga yang percaya omong kosong itu? Terserah kamu mau percaya atau tidak. Tapi kamu sudah meracuniku, kamu jangan harap bisa tinggal di keluargamu lagi. Hei, kemari. Usir dia dari keluargamu. Kamu berhak apa mengusirku? Tentu saja karena aku adalah putri sejati keluargamu. Karena dia adalah putriku. Kalian. Bawa dia pergi. Tahan. Aku lihat siapa yang berani membawa cucuku pergi. Pergi. Bu, di saat seperti ini, ibu masih membelanya? Yunyun itu aku besarkan sejak kecil. Dia berbeda dengan anak haram itu. Kalian bilang dia salah? Apa kalian punya bukti? Hah? Tidak ada bukti, tapi kalian mau mengusir orang. Menurutku, ini karena Yunyun menghalangi jalan beberapa orang, jadi dia harus disingkirkan. Disingkirkan? Aku bahkan merasa tidak pantas menyentuhnya. Tidak ada bukti, kalian semua. Tidak ada yang boleh mengusir Yunyun. Aku punya bukti. Aku punya bukti. Bukti apa? Aku pikir nanti kita bisa menikmatinya perlahan. Wanita jalang itu sangat waspada. Hanya menempel sedikit di kulit. Rekaman, cepat. Bapak Fu, aku sudah menebus kesalahanku. Sudah direkam sejak sebelum jalang kotor itu masuk. Seharusnya bisa merekam sampai Nonamo bangun dari tidurnya. Yunyun. Kau pantas mati. Lepaskan aku.
Sayang, cepat lepaskan dia, kau akan mencekiknya sampai mati. Yun, Aku akan menuntutmu karena percobaan pembunuhan. Nenek, dia mencoba membunuhku, cepat balas dendam untukku. meskipun Yun tidak berpikir jernih, kau tidak bisa bertindak sekejam ini. Lagi pula, anak haram itu juga tidak apa-apa kan? Sekarang kemarahan kalian juga sudah tersalurkan, lupakan saja masalah hari ini. Pergi. Kalian pikir bisa pergi begitu saja? Kau mau pergi begitu saja. Lalu kau mau apa lagi? Minta Yuni bersujud padamu ya. Kuperingatkan kau, jangan menindas orang hanya karena ngau di atas angin. Yuni, ada kekeliruan dalam urusan hari ini. Dia juga sudah minta maaf padamu. Kau masih belum mau melepaskannya? Kapan dia minta maaf? Aku bahkan belum. Maaf kak, aku hanya ingin bercanda denganmu, aku tidak bermaksud membuatmu terluka. Siapa sangka Tuan Siong malah menganggapnya serius. Haha, aku benar-benar meremehkan tingkat ketidakmaluanmu. Orang sepertimu yang begitu pandai menyesuaikan keadaan memang jarang ada. Permintaan maaf juga sudah disampaikan. Sekarang kami boleh pergi kan? Pergi. Cici, kau akan melepaskannya begitu saja. Aku bisa apa? Nenek begitu menyukainya, begitu melindunginya, meski harus bersih tegang denganku, tetap ingin membawanya pergi. Aku tidak ingin karena dia merusak hubungan ibu dan anak antara kalian. Apakah dia punya sedikit saja rasa sebagai ibu terhadapku? Aku tetap tidak setuju. Kau begitu saja melepaskannya. Ini adalah kata-kata paling enak didengar hari ini. Mari pergi. Apa yang kalian lakukan? Nona Huang, silakan ikut kami sebentar. Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menangkap nenek? Lepaskan cucuku. Hari ini tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bawa dia pergi. Hei Yun. Terima kasih ayah. Anakku yang baik. Hai. Pamanmu, sebaiknya Anda urus urusan keluarga Anda dulu, baru cari Cici. Aku tidak mau istriku hidup dalam bahaya setiap hari. Ayo pergi, Ciki. Dasar bocah kurang ajar. Kau sudah menculik putriku. Aku belum sempat menghitungnya denganmu. Kau berani menghalangiku. Hei, jangan pergi dulu. Cepat suruh anak harammu itu bebaskan Yun. Ibu sudah gila. Siapa itu Yun Yun? Sepertinya usia ibu sudah lanjut. Mulai pikun. Aku. Orang. Hei, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Ibu, aku menyuruh ibu untuk beristirahat dengan tenang. Anak durhaka, kau mau membawaku kemana? Nah, jika ibu tidak mau beristirahat dengan tenang, aku akan menyuruhmu menemani Yunyunmu. Jangan pikir aku tidak tahu. Semua hal kotor yang kau lakukan di belakangku. Bawa dia pergi. Kau anak durhaka, dasar tidak tahu terima kasih. Hei, anakku, astaga. Ayah, kenapa ayah kemari? Cici, ayah menjengukmu. Cepat masuklah. Angkat masuk. Ayah mengemas semua perhiasan ini dengan kotak? Padahal ini adalah karya desainer ternama. Yang diinginkan, cincin giok ini saja nilainya sudah mencapai puluhan juta rupiah. Aduh, Ayah terlalu santai. tidak usah pedulikan hal-hal itu. Kau suka tidak? Siapa yang tidak suka perhiasan? Asal kau suka, ayah akan memberimu beberapa lagi. Terima kasih ayah. Orang tua, istriku, hanya beberapa kotak perhiasan. Suamimu akan memberikannya padamu. Tidak usah ambil darinya. Astaga, kalian berdua akan berdebat sampai kapan sih? Dia itu putriku. Dia itu istriku. Jangan berdebat lagi. Jangan dengarkan dia. Iya. Anak nakal, dia itu kesayanganku.
Dia adalah mutiara di mataku. Dia itu istriku. Istri yang kunikahi secara resmi. Kenapa? Istrimu juga aku yang membesarkannya. Memangnya kau membesarkannya berapa lama? Hei, aku ini ayahnya. Kau tahu tidak, aku membesarkannya sampai dewasa. Dia juga kunikahi secara sah. Jangan berdebat.